Tergeletak di tanah dan terluka parah, pria itu berteriak bahwa ia akan menjatuhkan lawannya. Dikelilingi oleh lautan mayat hidup, ia mengulangi janjinya untuk membalas dendam. Saat itu, prajurit berambut merah tersebut tersungkur sementara sang penjahat mendekat dengan senyum jahat di wajahnya. Lawannya hanya mengeluarkan tawa mengejek. Ia kemudian bertanya-tanya bagaimana pahlawan itu masih bisa bernapas setelah segalanya. Wajahnya dipenuhi amarah. Sang ahli pedang, Chronogias, menggemeretakan giginya. Musuhnya menyebutnya menyedihkan karena ia bahkan tidak bisa mengumpulkan mana. Ia menyuruh sang protagonis untuk berhenti melawan karena tingkat mana miliknya jauh lebih unggul. Meski begitu, Chrono terus memaksakan diri hingga batas kemampuannya. Sambil mulutnya berdarah, prajurit itu mengatakan ia tidak peduli akan semua itu. Saat ia mencoba bangkit, ia menawarkan dunia dan ketenarannya kepada sang penjahat karena ia tidak lagi memedulikan hal-hal tersebut. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, kita melihat mayat-mayat hidup muncul di mana-mana. Di antara mereka terdapat seorang wanita berambut pirang yang tampak telah diubah menjadi salah satu mayat hidup. Wanita muda itu menyeret dirinya di tanah dengan ekspresi kesakitan yang luar biasa di wajahnya. Matanya bersinar merah dan ia tampak telah kehilangan kesadarannya. Melihat hal ini, Chrono menjadi murka dan bertanya apa yang telah dilakukan terhadap istrinya, Hannah. Saat itu, sang prajurit teringat momen bahagia bersama kekasihnya di masa lalu. Dalam ingatan itu, ia sedang mengucapkan selamat tinggal padanya, tampak sangat bertekad dengan misinya. Istrinya kemudian tersenyum dan dengan penuh kasih mendoakannya agar perjalanan selamat. Sang pahlawan menjawab bahwa ia akan menjaga diri dan berbalik untuk pergi memulai perjalanannya. Kembali ke masa sekarang, pemandangan mengerikan istrinya yang menyeret diri terus berlanjut. Pemandangan ini membuat sang protagonis dalam kesedihan dan keputusasaan yang mendalam. Sang penjahat kemudian menjelaskan bahwa ia menggunakan mananya untuk mengubah wanita itu menjadi mayat hidup. Mendengar hal itu, mata sang prajurit dipenuhi kebencian dan keterkejutan. Musuh bertanya apakah Chrono tahu mengapa ia kalah dalam pertempuran itu, dan sang ahli pedang terdiam, wajahnya terpelintir dalam amarah yang murni. Kemudian pria berambut putih itu berkata ia akan memberitahunya dan memintanya melihat ke sekeliling. Ia menjelaskan bahwa di dunia ini, mana adalah segalanya dan siapapun yang memiliki kekuatan lebih besar, dialah yang berkuasa. Sang protagonis tetap diam, berkeringat, dan menggemeretakan gigi karena frustrasi. Ia teringat rekan-rekannya yang penuh harapan, memanggilnya kapten. Salah satu anak buahnya berkata dengan penuh keyakinan bahwa jika mereka memenangkan pertempuran itu, perdamaian dunia akan tercapai. Namun sekarang, mereka hanya berada di antara para mayat hidup. Kembali ke realitas, Chrono mengutuk sang penjahat, memikirkan semua orang yang telah hilang. Sang antagonis kemudian mengungkapkan bahwa ada dua hal di dunia ini yang ia sukai. Pertama adalah orang dengan kekuatan absolut seperti Chrono sendiri. Dengan tatapan sadis, ia mengatakan ada hal kedua yang sangat ia nikmati. Dan hal itu adalah momen tepat ketika semangat orang kuat dihancurkan. Dengan itu, rantai energi ungu mengikat sang pahlawan yang menjerit dalam rasa sakit dan penderitaan. Matanya mencerminkan keputusasaan murni saat ia hampir tidak bisa mengeluarkan suara. Musuhnya menyatakan bahwa ia telah menyegel mana sang prajurit untuk selama-lamanya. Dengan itu, baik kekuatan maupun gelar ahli pedang yang ia miliki akan berakhir di sana bersama dengan hidupnya. Ia menyuruh sang pahlawan untuk menyaksikan semuanya dari dekat. Selanjutnya, ia memegang kepala Hannah dan menyuruh Chrono untuk menyaksikan ketidakberdayanya sendiri. Sang penjahat menciptakan pedang energi dan Chrono, yang dipenuhi kebencian, menyebutnya sebagai bajingan. Saat bilah pedang itu hendak menebas sang wanita muda, sang prajurit berteriak agar ia berhenti. Matanya terbuka lebar dengan kemarahan dan keputusasaan total pada saat itu. Sang musuh mengejeknya, bertanya mengapa ia tidak menyelamatkan istri tercintanya dan menantangnya untuk menunjukkan apa yang disebut sebagai kekuatan ahli pedang saat itu juga. Ia menghabisi wanita itu di depan suaminya. Sang protagonis menyaksikan dengan ngeri saat pedang itu menghantam kekasihnya. Dihadapkan dengan pemandangan mengerikan itu, satu-satunya yang bisa dilakukan sang prajurit hanyalah diam. Melihat istrinya terluka, ia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak keluar dari mulutnya. Dengan tangan di tanah dan dipenuhi kebencian, sang pahlawan berteriak bahwa ia tidak peduli lagi pada mana. Ia kemudian berdiri, tubuhnya memancarkan aura merah, dan berjanji untuk menjatuhkan sang penjahat. Chrono menyuruh musuhnya untuk terus tertawa dengan wajah jeleknya selagi ia masih bisa. Dalam kemarahan, ia bersumpah bahwa suatu hari nanti ia akan mencabik-cabiknya. Sang ahli pedang berteriak bahwa ia akan memusnahkan bajingan itu hingga tidak ada yang tersisa darinya. Sang penjahat hanya menatapnya dengan senyum mengejek, sama sekali tidak terpengaruh, dengan ucapan, sesuai keinginanmu. Ia menyerang sang protagonis dengan bilah energi ungu. Pukulan itu mengenai pria yang lumpuh karena rasa sakit dan terkejut. Saat itu, bayangan pahlawan yang murka tercermin di mata sang lawan. Tepat setelahnya, pria berambut putih itu menginjak dada sang prajurit yang jatuh. Dengan mata terbelalak, sang pahlawan melihat rekan-rekannya yang kini menjadi mayat hidup mendekat. Terkapar dan tidak mampu melakukan apapun, ia dengan cepat dikepung oleh para mayat hidup.
Musuhnya kemudian mengatakan bahwa kelemahan adalah dosa dan ia tidak pantas untuk hidup. Sambil memegang dagunya, ia menyatakan bahwa sang protagonis tidak lagi memiliki hak untuk berbicara. Pada saat itu, istrinya yang telah menjadi mayat hidup maju ke arah suaminya yang tak berdaya. Dalam sekejap, Krono diserbu oleh kekasihnya dan mantan rekan-rekannya. Para mayat hidup mulai mengerumuninya saat ia menjerit dalam penderitaan dan keputusasaan. Matanya dipenuhi urat saat hidupnya perlahan mulai memudar. Pada saat ini, Anda bisa melihat Hannah yang telah menjadi mayat hidup menangisi air mata hitam karena rasa sakit. Sang penjahat menyaksikan seluruh pemandangan itu dengan tatapan dingin dan tanpa emosi. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Gilgrand Proud dan menyuruh sang pahlawan untuk menyebut namanya di dunia bawah. Dengan napas terakhirnya, sang protagonis mengulangi terus-menerus bahwa ia akan menjatuhkannya. Namun tiba-tiba, semuanya menjadi gelap dan cahaya biru misterius muncul entah dari mana. Melayang dalam kehampaan ini, sang prajurit bertanya-tanya apa yang terjadi dan melihat sesosok bayangan. Sosok misterius itu mendarat di depannya, menunjukkan bahwa itu bukan sekadar ilusi. Sang pahlawan menatap entitas yang berkomentar tentang dirinya yang terus berteriak tentang balas dendam hingga akhir. Sesosok makhluk bayangan raksasa muncul, mengatakan bahwa ia menyukai keadaannya yang menyedihkan itu. Dengan terkejut, pria berambut merah itu bertanya makhluk apa yang ada di depannya. Entitas berkerudung itu hanya menatapnya dengan mata kekuningannya yang cerah. Ia bertanya-tanya apakah itu monster atau iblis. Saat makhluk itu tertawa, sosok tersebut mengatakan ia telah mengolah mananya hingga tingkat ke-7 dan menjadi ahli pedang. Namun tetap saja, ia dengan mudah dikalahkan oleh Gilgrand, dan bertanya apakah itu membuatnya frustrasi. Makhluk itu kemudian bertanya apakah ia menginginkan balas dendam dan menawarkan kesempatan untuk itu. Dengan senyum nakal, entitas itu mengatakan akan memberinya kehidupan dan kekuatan sementara. Sang prajurit bingung dengan tawaran kehidupan dan kekuatan itu, lalu mempertanyakan makhluk tersebut. Makhluk itu menjelaskan bahwa ia akan memiliki tubuh baru selama 3 menit untuk menjatuhkan Gilgrand. Sang protagonis bertanya bagaimana ia tahu tentang musuhnya dan apa yang diinginkannya sebagai imbalan. Entitas itu berbicara tentang cahaya kecil yang ia miliki dan bagaimana cahaya itu dipadamkan. Kemudian makhluk itu mengatakan ia tidak punya pilihan selain mengalahkan sang ahli nujum demi jiwa kekasihnya. Mendengar ini, Krono terkejut dengan keringat mengucur di wajahnya. Tiba-tiba, seorang anak laki-laki dengan rambut merah muda dan mata merah terbangun dengan sangat ketakutan. Ia berdiri di tempat terpencil yang dikelilingi oleh beberapa mayat di tanah. Sambil duduk, pemuda itu menyadari ini adalah tempat yang sama di mana ia sebelumnya menemui ajalnya. Melihat tangannya, ia bertanya-tanya apakah ia entah bagaimana telah hidup kembali. Saat itu juga, anak laki-laki itu menyadari ia berada di tubuh seorang anak kecil dan menjadi putus asa. Ingatan tentang makhluk bayangan yang menawarkan kesempatan itu kembali ke pikirannya. Menyadari situasinya, pemuda itu mengutuk bajingan itu dalam pikirannya. Ia terus menatap tangan kecilnya, mencoba memahami apa yang terjadi. Melihat tangannya, ia menyadari ia masih belum bisa menggunakan mananya. Ia kemudian bertanya-tanya kesempatan macam apa yang ia terima ini. Bagaimanapun, kesempatan untuk balas dendam ini seharusnya tanpa menggunakan kekuatannya. Pada saat itu, 2 pria muncul dan salah satu dari mereka menunjuk anak laki-laki di tanah. Para tentara mendekat dan salah satu dari mereka berkomentar bahwa itu hanyalah seorang anak kecil, tetapi yang lain mengatakan itu tidak masalah karena mereka harus melenyapkan semua yang selamat. Dengan senyum jahat, ia menyatakan bahwa itu adalah perintah dari Lord Gilgrand. Mendengar nama musuhnya, kebencian menguasai wajah pemuda itu. Prajurit itu kemudian menerjang dengan pedangnya untuk menghabisi anak itu tanpa ampun. Namun, dengan gerakan cepat, anak itu berhasil menghindari serangan fatal tersebut. Ia meluncur di tanah dan mengambil kesempatan untuk meraih pedang yang jatuh di dekatnya. Meski begitu, ia menyadari tubuhnya saat ini sangat lemah dan lambat. Prajurit itu memuji gerakannya, tetapi mengatakan itu tidak akan cukup. Sambil memegang pedang dengan kesulitan, pemuda itu menggemeretakan giginya karena frustrasi. Ia menyadari bukan hanya mana yang hilang, tetapi kekuatan fisiknya juga. Lawannya mengatakan bahwa meskipun memiliki refleks yang bagus, ia tidak bisa melakukan apapun tanpa kekuatan. Dengan tatapan sadis, ia mengulangi kata-kata sang penjahat, mengatakan bahwa kelemahan adalah dosa. Kalimat ini membuat anak laki-laki itu teringat semua kemalangan yang terjadi, kematian teman-temannya, istrinya, dan pidato Gilgrand tentang orang lemah. Wajahnya penuh kebencian. Pemuda itu menggemeretakan giginya dengan sangat keras. Dalam pikirannya, ia menegaskan bahwa ia sama sekali tidak peduli pada mana. Sambil mengepalkan tinjunya, ia memutuskan akan membalas dendam apapun yang terjadi. Melihat aura yang mulai terpancar dari tubuh anak laki-laki itu, sang prajurit merasa sangat bingung. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar energi keemasan terjadi, mengejutkan semua orang. Pemuda itu terkejut dengan kekuatan yang terpancar dari tubuhnya sendiri. Rantai energi keemasan mulai terbentuk di sekeliling lengannya. Matanya melebar karena terkejut saat melihat segel pada mananya pecah. Rantai yang mengikat kekuatannya mulai hancur satu persatu. Para prajurit ketakutan oleh kepulan asap dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Di tengah kobaran api keemasan,
Anak itu berdiri dengan pedang di tangannya. Ia terkejut menyadari bahwa ia bisa menggunakan mana dan kekuatannya luar biasa. Orang-orang itu bertanya-tanya bagaimana seorang anak bisa tiba-tiba memiliki begitu banyak mana, tetapi salah satu dari mereka mengabaikan bahaya tersebut dan menyerang ke depan, berteriak bahwa ia akan menghabisi anak itu. Prajurit itu melompat ke arah pemuda tersebut, berniat untuk menghabisinya dengan cepat. Dengan tatapan fokus, sang protagonis bersiap menghadapi serangan musuh. Ia menghindar dengan mudah dan bersiap melakukan serangan balik yang kuat dan cepat. Dengan satu gerakan, pemuda itu menebas beberapa prajurit sekaligus. Setelah serangan itu, ia berhenti di atas sebuah batu dan menghadapi musuh yang tersisa. Ia memblokir serangan prajurit lain dengan pedangnya tanpa kesulitan berarti. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, anak itu tampak menikmati situasinya. Ia berpikir bahwa semua ini tidak masuk akal, tetapi ia tidak peduli. Sang protagonis kini hanya memiliki satu tujuan di benak, dan tidak ada hal lain yang penting. Dengan kekuatan ini, ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan menjatuhkan bajingan itu. Ia teringat makhluk bayangan yang memberinya kesempatan untuk membalas dendam ini. Salah satu pria berteriak dan menyerang dengan segenap kekuatannya ke arah prajurit muda itu. Namun, dengan satu pukulan, anak itu melumpuhkan semua musuh. Para prajurit terkejut melihat rekan-rekan mereka jatuh satu persatu. Salah satu yang selamat mengutuk pemuda itu dan bertanya-tanya orang macam apa dia ini. Prajurit lain berteriak kepada anak buahnya untuk segera menghabisinya. Musuh yang tersisa menyerang bersama-sama untuk menyerang anak itu sekaligus. Para prajurit yang tersisa bergabung untuk melakukan serangan terakhir terhadap anak laki-laki yang berada di tengah-tengah mereka. Namun, pemuda itu menghindari serangan-serangan tersebut dengan kecepatan yang mengesankan dan mematikan. Dengan gerakan cepat, ia menebas salah satu musuh tanpa ragu. Kemudian, ia menggunakan kekuatannya untuk menyerang satu-satunya prajurit yang tersisa di lokasi itu. Dengan ledakan energi keemasan, ia menghabisi pria itu, yang jatuh ke tanah dalam keadaan kalah. Anak itu menatap langit, memikirkan apa yang baru saja ia lakukan dengan kekuatan sebesar itu. Ia bertanya-tanya bagaimana tubuh kurus ini bisa memiliki kekuatan dan ketahanan yang begitu besar. Ia kemudian melihat tangannya dan menyadari bahwa kekuatan itu masih mengalir di dalam dirinya. Sang protagonis memahami bahwa kekuatan ini bukan miliknya, melainkan milik anak laki-laki aslinya. Ia kemudian berpikir mungkin ia tidak membutuhkan mana jika ia memiliki kekuatan anak ini. Ia mengenali gaya bertarungnya, tetapi mencatat bahwa mananya tidak pernah sekuat ini. Sambil melihat pantulan dirinya di pedang, ia menjadi termenung memikirkan situasi aneh ini. Makhluk itu menjelaskan bahwa tubuh baru tersebut memecahkan segelnya, tetapi kekuatan itu hanya bertahan selama 3 menit. Anak itu mengerti bahwa batasannya adalah hanya 3 menit sehari untuk menggunakan kekuatan ini. Pada saat itu, bayangan Gilgran dengan energi jahatnya kembali ke pikirannya. Ingatan tentang musuhnya yang menghabisi istrinya membuatnya dipenuhi kemarahan dan rasa sakit. Dengan wajah penuh kebencian, ia berkata bahwa tidak ada hal lain yang penting karena satu-satunya targetnya adalah Gilgran. Melihat kehancuran kota, ia yakin musuhnya tidak jauh. Pemuda itu kemudian berjanji akan menemukannya apapun yang terjadi. Tiba-tiba, anak itu dikejutkan oleh sensasi aneh di tubuhnya. Pedang jatuh dari tangannya dan ia mulai merasakan sakit yang sangat hebat. Dengan tangan di dadanya, pemuda itu bertanya-tanya rasa sakit tak tertahankan apa ini. Ia menatap tangannya dengan keringat dingin, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Rasa sakitnya begitu hebat hingga air mata mulai mengalir dari matanya. Anak itu menyadari mananya menghilang dan menjadi putus asa, lemah, dan tak berdaya. Ia mengutuk situasi tersebut saat ia mulai kehilangan kesadaran. Ia berjuang untuk tetap sadar, tetapi kelelahannya terlalu besar. Matanya tertutup dan ia benar-benar pingsan di tengah kegelapan. Selanjutnya, kita melihat seseorang berjalan dan bersenandung dengan damai melalui hutan. Namun, pemuda itu terbangun dalam keadaan terikat di tanah, tidak dapat bergerak atau bereaksi. 2 anak laki-laki berambut pirang menatapnya dan mengejeknya karena tidak memiliki mana, tetapi beruntung. Salah satu dari mereka kemudian tersenyum dan berkata bahwa kali ini ia pasti akan menemui ajalnya, Seek. Sang protagonis memahami bahwa Seek adalah nama tubuh yang ia tempati setelah bereinkarnasi. Anak-anak itu memanggilnya pecundang dan mengatakan ia bukan bagian dari keluarga mereka. Ia menyadari anak itu juga memiliki kehidupan yang sulit dan dibuang oleh keluarganya. Salah satu pemuda itu kemudian melemparkan zat berwarna coklat ke kepala anak yang terikat itu. Ia tersenyum dan memberitahu Seek untuk tidak khawatir karena monster akan segera menemukannya. Sang protagonis kemudian menyuruh anak-anak itu untuk melepaskannya, membuat mereka bingung. Salah satu saudaranya mengejeknya dan bertanya apakah ia sedang memohon untuk nyawanya. Dengan tatapan dingin, pemuda itu berkata ia akan mengulang apa yang ia katakan hanya 1 kali lagi. Wajahnya penuh kemarahan dan ia mengulanginya dengan tegas agar mereka melepaskannya. Saudara-saudaranya ketakutan saat melihat energi biru keluar dari tubuh anak itu. Salah satu dari mereka berteriak kepada saudaranya, Gria, untuk lari, tetapi ia tidak mengerti mengapa. Gria bertanya mengapa saudaranya takut karena Seek tidak memiliki mana. Anak yang lain tergagap, tidak dapat menjelaskan, dan Gria menjadi semakin bingung.
Kemudian ia berkata mereka menyandang nama Gilgran dan seharusnya tidak menjadi pengecut. Setelah mendengar nama musuhnya, mata Seek dipenuhi kebencian murni. Karena takut, salah satu saudara itu lari dengan panik dan yang lain berteriak agar ia menunggu, tidak mengerti apa-apa. Melihat kepengecutan saudaranya, Gria mendecakkan lidahnya karena marah dan frustrasi. Sementara itu, mata sang protagonis bersinar merah, menunjukkan kebenciannya. Saat ia melarikan diri, pemuda itu berteriak agar Seek tidak sombong dan agar ia dimakan oleh monster. Terikat di tanah, sang protagonis melihat kedua saudara itu berlari jauh ke dalam hutan. Kemudian anak itu mengulangi nama kedua bersaudara itu, Gria dan Gerie, dengan suara pelan. Ia ingat mereka memanggilnya seksi tanpa mana. Dan dengan itu, ia memahami situasinya dengan lebih baik. Dengan senyum di wajahnya, ia berpikir ia memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada kedua pemuda itu. Namun pertama-tama, ia harus menyingkirkan tali-tali tersebut. Dan pada saat itu, sebuah kaki raksasa muncul. Makhluk raksasa itu berhenti di depannya dan menatap pemuda yang terikat di tanah itu. Seekor badak raksasa dengan mata ungu yang bersinar, sedang mengeluarkan air liur, menatapnya, siap menyerang. Bayangan makhluk itu menutupinya sepenuhnya, dan ia terkejut melihat seekor badak buas. Ia terkejut dengan ukuran monster itu, sang penguasa hutan. Tanpa membuang waktu, badak raksasa itu menyerang anak yang tak berdaya tersebut. Wajahnya penuh tekad. Pemuda itu mencoba bergerak entah bagaimana untuk melarikan diri. Pada detik terakhir, ia berhasil melepaskan diri dari tali dan melompat ke samping. Lolos. Ia berpikir bahwa tubuh anak-anak tidak akan sanggup menahan satu pukulan pun dari makhluk itu. Sambil berlutut dan terengah-engah, pemuda itu memastikan bahwa setidaknya ia berhasil menyingkirkan tali tersebut. Makhluk itu menyerang lagi, tetapi anak itu menghindar dengan melompatinya dengan lincah. Ia mencoba menggunakan kekuatannya, tetapi menyadari ia benar-benar tidak bisa menggunakan mananya. Jadi, ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa menggunakan jumlah mana yang tidak masuk akal untuk mengalahkan para prajurit sebelumnya. Pemuda itu melayangkan pukulan ke kepala monster itu, tetapi pukulan itu hampir tidak menggores makhluk tersebut. Dampak dari pukulan itu begitu kuat hingga ia melukai dirinya sendiri dan akhirnya memuntahkan darah. Makhluk itu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan melemparkan anak itu dengan mudah. Terbaring di tanah, ia mengutuk karena tidak bisa menumbangkan monster dengan tubuh anak-anak ini. Namun matanya menunjukkan seluruh tekadnya, bahkan saat berkeringat karena rasa sakit dan kelelahan yang luar biasa. Saat itu juga, ingatan tentang rekan-rekannya yang memanggilnya kapten kembali ke pikirannya. Ia juga teringat senyum istri tercintanya sebelum semuanya terjadi. Dan akhirnya, bayangan bajingan yang menyebabkan semua tragedi itu kembali. Kembali ke masa kini, wajah anak itu berkerut dalam kemarahan dan kebencian murni. Sambil menggertakkan giginya, ia berteriak pada dirinya sendiri bahwa ia tidak peduli tentang apapun lagi. Ia bersiap untuk bertarung lagi dan bersumpah akan menjatuhkan bajingan itu. Sementara itu, adegan berubah dan kita melihat sebuah rumah besar yang mewah di tempat lain. Di dalam tempat itu, kedua saudara itu berjalan menyusuri lorong besar yang didekorasi dengan sangat baik. Salah satu pemuda itu bertanya mengapa ayah mereka belum kembali ke rumah. Segera, ia melihat pria lain di lorong dan menjadi penasaran dengan kehadiran mereka di sana. Seorang pria berambut merah menyapa mereka dan pemuda itu bertanya apakah sesuatu telah terjadi. Pria itu mengatakan situasinya semakin buruk dan pasukan yang dikirim ke Ganchel telah musnah. Mendengar hal itu, kedua bersaudara tersebut sangat terkejut dengan berita itu. Mereka bertanya siapa yang mampu melakukan hal seperti itu, tetapi pria tersebut mengatakan mereka tidak memiliki petunjuk. Dia mengonfirmasi bahwa sejauh ini mereka masih belum menemukan orang yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Kedua bersaudara itu saling memandang dengan ekspresi khawatir dan takut di wajah mereka. Gria kemudian teringat bahwa Ganubil berada tepat di tempat mereka meninggalkan Seek. Dengan ini, dia mulai berpikir bahwa mungkin anak itu mengetahui sesuatu, tetapi saudaranya berkata itu tidak masalah, bahkan jika pemuda itu tahu sesuatu. Tiba-tiba, suara pintu terbuka bergema di lorong, menarik perhatian semua orang. Mengira itu ayah mereka. Para pemuda itu bersiap untuk pergi menyambutnya. Anak itu merasa khawatir dan berpikir jika Seek tahu sesuatu, mereka seharusnya tidak menelantarkannya. Kesal, saudaranya menyuruhnya diam dan mengatakan bahwa itu tidak masalah lagi. Dia membuka pintu dan mulai mengatakan bahwa di atas segalanya, bocah itu hanya. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, saudaranya terkena serangan yang sangat kuat. Pemuda berambut pirang itu terhempas keras ke dinding, membuat yang lainnya terkejut. Dengan wajah yang meringis kesakitan, bocah itu berteriak saat dia jatuh tak sadarkan diri di lubang dinding tersebut. Dengan putus asa, Gria berteriak memanggil saudaranya dan melihat sesosok siluet misterius muncul di ambang pintu. Orang-orang lain bertanya-tanya apa suara itu dan apa yang terjadi di sana. Seek muncul dari ambang pintu sambil membawa monster itu dan mengatakan mereka seharusnya menutupi jejak mereka. Orang-orang itu benar-benar ketakutan melihat pemuda itu dan monster yang tumbang. Dikelilingi oleh aura emas dan dengan makhluk itu di pundaknya, pemuda itu menghadapi semua orang. Dengan senyum jahat, dia berkata dia punya pertanyaan, tetapi pertama-tama dia akan berterima kasih kepada mereka untuk semuanya.
Kemudian dia melemparkan tubuh makhluk itu ke tanah dengan paksa, mengejutkan mereka yang hadir. Sang protagonis kemudian berjalan ke tengah aula, menatap semua orang di sana. Pada saat itu, bayangan kehidupan masa lalunya sebagai Krono tumpang tindih dengan tubuhnya saat ini. Dia melihat tangannya sendiri dan memikirkan tentang mana aneh yang bisa dia gunakan kembali. Pemuda itu menyadari bahwa kali ini tidak menyakitkan seperti saat pertama kali dia menggunakan kekuatan itu. Dia bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan batas waktu 3 menit atau ada alasan lain. Dengan tatapan fokus, anak itu memutuskan untuk tidak memikirkannya sekarang dan berkonsentrasi pada tujuannya. Orang-orang lain mengawasinya dalam diam saat aura emas menyelimutinya sepenuhnya. Salah satu dari mereka bertanya apakah itu benar-benar Sek, karena dia seharusnya tidak memiliki mana sama sekali. Dengan tatapan dingin, sang protagonis mengabaikan komentar tersebut dan berpikir bahwa semua itu tidak masalah. Dia tahu tidak ada waktu untuk disia-siakan karena dia hanya memiliki satu tujuan dalam pikiran. Dengan pedang di tangannya, dia menuntut untuk mengetahui di mana Gilbrin dan menyuruh mereka menjawab. Orang-orang itu takut dan bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan bocah itu. Tiba-tiba, sebuah suara memintanya untuk berhenti dan seseorang dengan cepat mendekatinya. Seorang gadis berambut merah muda muncul dan meminta Tuan Muda Sek untuk menghentikan semua ini. Sang protagonis terkejut dan sangat bingung dengan kemunculan gadis itu secara tiba-tiba. Gadis itu memasang ekspresi tegas sambil menggumamkan sesuatu kepada Tuan Muda. Dia berlari ke arahnya dan berteriak bahwa Tuan Muda tahu saudara harus rukun. Sang protagonis benar-benar bingung dengan situasi tersebut dan bertanya-tanya siapa gadis itu. Kemudian seorang pria muncul dengan dua gadis identik dan meminta maaf atas gangguan besar tersebut. Dia meminta pengampunan untuk Sek dan menyeret wanita muda itu pergi sambil mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang. Semua orang tetap diam, melihat bocah yang tergeletak di lubang dinding tanpa bereaksi. Salah satu dari mereka bertanya apa itu tadi, sementara yang lain mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Malam itu, adegan berpindah ke bagian lain dari rumah besar itu. Di dekat lilin yang menyala, kita melihat sebuah tangan memegang cincin dengan sangat lembut. Gadis dari sebelumnya menghela napas sementara Sek menatapnya dari tempat tidur dengan tatapan tidak bersahabat. Dia kemudian bertanya apa yang dipikirkan tuan mudanya hingga menyebabkan keributan seperti itu. Gadis itu mempertanyakan apakah dia tahu jenis masalah yang akan ditimbulkan ini dengan ekspresi kesal. Sang protagonis hanya mendecakkan lidah sebagai tanggapan atas ceramah tersebut. Dia mengatakan dia menyebalkan dan bertanya siapa dia, sementara gadis itu mengeluhkan sikapnya. Gadis itu menyuruhnya mendengarkan dan menjelaskan bahwa di rumah ini, kekuatan adalah segalanya. Dia mulai mengatakan bahwa ketika dia memikirkannya, Belle merasa sangat tertekan. Bocah itu terus menatapnya dalam diam sementara dia tampak sangat gugup tentang segalanya. Dalam pikirannya, dia menyimpulkan bahwa seperti namanya, dia benar-benar tidak bisa menggunakan mana. Wajah gadis itu memerah dan dia memalingkan muka, tampak sangat malu. Dia kemudian mulai menghentakkan kakinya di lantai, menunjukkan semua kegugupannya saat itu. Gadis itu kemudian mengungkapkan bahwa dia adalah pelayan Sek dan telah mengawasinya selama ini. Sambil menyiapkan minuman, dia mengatakan dia melihat semua usahanya selama pelatihan. Namun terlepas dari segalanya, dia terjebak dalam kesedihan karena tidak bisa mengubah mananya menjadi kekuatan. Sambil memegang nampan, dia menjelaskan bahwa mana adalah kekuatan hidup yang ada di setiap manusia dan hanya segelintir orang terpilih yang bisa mengubahnya menjadi kekuatan nyata untuk digunakan dalam pertempuran. Dia terus menjelaskan tentang 7 tingkat mana yang mengukur kemampuan seseorang. Dalam pikirannya, dia ingat bahwa saudara-saudaranya sudah mencapai tingkat 4. Dengan itu, pelayan tersebut menawarkan secangkir teh kepada bocah yang memperhatikannya dalam diam. Uap panas dari minuman itu naik melewati wajahnya saat dia tetap serius. Sambil berlutut di lantai, dia mengatakan bahwa semua orang di rumah membencinya dan kamarnya kecil. Tiba-tiba, sang protagonis menyentuh bekas luka di lehernya dan sedikit terkejut. Dia terus merasakan tanda di kulitnya dengan setetes keringat mengalir di wajahnya. Pelayan itu kemudian mengungkapkan bahwa Gria memberinya bekas luka itu ketika dia berusia 5 tahun. Sambil memegang tangannya, dia mengatakan dia ingat setiap luka yang pernah dideritanya dalam hidupnya. Dengan air mata di matanya, pelayan itu mengatakan satu-satunya keinginannya adalah menjaga tuan muda tetap aman. Sang protagonis hanya mengawasinya dalam diam dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia kemudian mengambil cangkir itu dan mengatakan dia lepas kendali dan akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Dengan itu, prajurit muda itu menyesap minuman panas yang disiapkan pelayan untuknya. Setelah minum, dia mengembalikan cangkir itu kepada pelayan, yang menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dengan sedikit senyum, bocah itu meminta maaf karena membuatnya begitu khawatir tentang dirinya. Wajah wanita muda itu memerah dan dia tergagap dengan canggung, tidak apa-apa, kepada tuannya, tetapi pelayan itu menatapnya dengan ekspresi ragu dan penasaran di wajahnya. Dia kemudian bertanya bagaimana dia bisa memenangkan pertarungan tanpa mana sama sekali. Sang protagonis mengerti bahwa pelayan itu tidak melihatnya menggunakan kekuatan emasnya sebelumnya. Dia tahu dia tidak bisa menjelaskan bahwa dia telah meninggal dan bereinkarnasi ke dalam tubuh Sek. Gadis itu kemudian bertanya apakah secara kebetulan dia menggunakan semacam trik kotor dalam pertarungan.
Sang pemuda setuju dengan pelayan itu dan mengatakan itu adalah sesuatu seperti itu untuk mengakhiri pembicaraan. Dia bilang dia ingin dia tumbuh dengan bangga, tetapi dia tidak bisa menyalahkannya setelah semua yang terjadi. Bocah itu kemudian mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di rumah yang akan memarahinya karena mengejutkan orang lain. Dia hendak bertanya sesuatu tentang Gilgran, tetapi suara pintu terbuka menginterupsinya. Seorang penjaga memberitahunya bahwa ayah Seek telah kembali dan meminta kehadirannya di aula barat. Pemuda itu terkejut dan mengulangi kata, "Ayah," dalam pikirannya, tidak mengerti. Segera, dua penjaga membuka pintu besar dan sebuah suara berkata, "Kau di sini dari sisi lain." Seorang pria berambut putih memanggilnya sebagai putra yang tidak berguna dan menatapnya dengan kebencian yang mendalam. Mata bocah itu melebar karena syok dan kebencian yang murni saat mengenali pria itu. Dengan gemetar karena marah, sang protagonis hampir tidak bisa menyebut nama musuh terbesarnya, Gilgran. Dia bertanya-tanya dengan kaget mengapa bajingan yang menghancurkan hidupnya ada di sana. Dengan tatapan dingin dan otoriter, pria berambut putih itu menyuruh bocah itu mendekat. Kemudian dia sadar dan menyadari bahwa kepala rumah tangga itu adalah Gilgran sendiri, musuh bebuyutannya. Dengan keringat dingin dan gigi terkatup, bocah itu hampir tidak bisa menahan kebenciannya. Pada saat itu, ingatan tentang makhluk bayangan yang menawarkan kesempatan untuk balas dendam kembali ke benaknya. Dengan senyum jahat, dia berpikir bahwa seluruh situasi baru saja menjadi sangat menarik. Pemuda itu berpikir bahwa musuhnya telah menyelamatkannya dari kesulitan untuk memburunya dan bahwa dia akan menjatuhkannya. Sekarang, dengan pelayan di sisinya, sang protagonis menghadapi musuh terbesarnya dengan kebencian di matanya. Namun ketika dia mencoba menggunakan kekuatannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa dan mengutuk situasi tersebut. Dengan putus asa, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menggunakan mananya di saat seperti ini. Pria berambut putih itu kemudian mengatakan bahwa dialah yang memanggilnya ke aula itu. Bocah itu menatapnya dengan keringat mengalir di wajahnya dan jantungnya berdebar kencang. Musuhnya kemudian bertanya apakah benar dia berhasil mengalahkan Gria muda. Sang pelayan merasa sangat khawatir di samping sang anak laki-laki, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan putus asa, gadis itu berlutut dan memohon ampun untuk tuan mudanya. Namun, dengan suara dingin, pria berambut putih itu menyuruhnya diam. Ketakutan, wanita muda itu meringkuk di lantai dan mulai gemetar karena rasa takut yang murni di depan semua orang. Pria itu mengatakan dia tidak akan menghukumnya, tetapi merasa penasaran dengan trik yang digunakan anak itu. Sang protagonis terkejut dan kesal dengan pertanyaan langsung musuhnya tersebut. Tiba-tiba, seekor hidra dengan banyak kepala dan terikat rantai muncul di belakang musuh sang anak. Makhluk merah itu menggeram ke arah sang anak, matanya bersinar dengan warna ungu yang pekat. Protagonis mengenali makhluk itu sebagai hidra mayat hidup, Undead Hydra, dan menjadi serius. Pria itu kemudian berkata bahwa dalam keluarga ini, kekuatan adalah segalanya dan menantang anak itu untuk menunjukkan kekuatannya. Makhluk itu mendekati anak laki-laki yang menghadapinya tanpa menunjukkan rasa takut sedikitpun. Pelayan itu jatuh ke lantai, ketakutan, sementara tuan muda terus menatap makhluk tersebut. Sang pelayan berteriak bahwa level mana monster itu adalah 5, lalu mengoreksinya menjadi 6. Dengan salah satu kepalanya, makhluk itu memohon kepada tuan muda untuk segera melarikan diri. Hidra itu kemudian menembakkan ledakan energi ungu yang kuat ke arah sang anak. Sinar energi itu menyerempet pemuda itu, yang berhasil menghindar di detik terakhir. Dalam gerakan menghindar tersebut, ia menyambar sang pelayan dan melindunginya dari serangan mematikan itu. Sang protagonis berpikir bahwa bahkan hidra terkuat hanya mencapai level 4. Dia menghadapi makhluk itu dan menyadari bahwa tanpa mananya, tidak ada peluang untuk menang. Pemuda itu juga memikirkan tentang mana emas, tetapi tidak tahu cara mengaktifkannya kembali. Dia kemudian mengambil pedang yang jatuh dari tanah dan bersiap untuk pertarungan yang akan datang. Dengan tatapan penuh kebencian, sang anak mengatakan dia tidak peduli lagi tentang apapun. Dia memutuskan tidak peduli apa yang akan terjadi selama dia bisa menjatuhkan si brengsek itu. Memegang pedang dengan erat, dia bersiap menggunakan kekuatannya sekali lagi. Pemuda itu menghadapi makhluk raksasa tersebut dan menyerangnya dengan segenap kemampuannya. Tanpa ragu, sang pelayan menjerit ketakutan melihat tekad nekat tuan mudanya. Dengan gerakan cepat, protagonis memenggal semua kepala hidra itu sekaligus. Serangan itu begitu kuat hingga terjadi ledakan besar energi ungu di aula tersebut. Anak itu berhenti dengan tatapan serius dan matanya bersinar dengan warna ungu yang intens dan kuat. Pria berambut putih itu hanya memperhatikannya dengan ekspresi terkejut. Dikelilingi oleh aura merah dan dengan lengan yang terluka, pemuda itu menghadapi musuhnya. Pelayan itu memanggilnya, "Tuan Muda." Terkejut dengan apa yang baru saja disaksikannya, dia bertanya-tanya bagaimana anak itu mengumpulkan begitu banyak mana, mencapai tingkat kekuatan ke-7. Anak itu memperhatikannya dari sudut matanya dengan ekspresi serius dan fokus. Pria berambut putih itu kemudian memujinya dengan senyum sadis dan mengejek di wajahnya. Dia memperhatikan bahwa putranya tidak bereaksi terhadap mana dan bahwa hidra itu bukan apa-apa baginya. Dengan senyum jahat, sang anak mengatakan tidak peduli apapun yang disembunyikan pria itu karena dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia mengarahkan pedang ke musuhnya dan mengatakan bahwa sekarang gilirannya untuk membayar. Dengan pedang di tangan,
Pemuda itu bersiap menyerang pria di singgasana. Dia menyerang dengan segenap kekuatannya sementara musuhnya hanya menontonnya dengan senyuman. Sang pelayan ketakutan, menyaksikan adegan itu terjadi di depannya, tidak mampu bereaksi. Dengan air mata di matanya, dia memanggil tuan muda dengan nada putus asa. Gadis itu berteriak agar dia tidak melanjutkan dan menghentikan serangan itu segera, tetapi sang protagonis mengabaikannya dan dengan tatapan dingin menyuruh Belle untuk mundur dan tidak ikut campur. Dengan suara serius dan penuh kebencian, dia mengancamnya, mengatakan dia akan menjatuhkannya jika dia menghalangi. Sang pelayan benar-benar terkejut dan ketakutan oleh ancaman tuannya. Dia jatuh berlutut di lantai, gemetar ketakutan dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan satu pukulan cepat, anak itu membuatnya pingsan agar dia tidak terlibat lagi dalam pertarungan. Dia meliriknya dari sudut matanya dengan ekspresi dingin dan penuh tekad. Setelah memastikan dia aman, pemuda itu mengalihkan perhatiannya kembali ke musuhnya. Pria berambut putih itu memuji tatapan sang anak dengan senyum puas. Dia mengatakan mananya cukup kuat untuk mengalahkan hidra miliknya dan bahwa dia telah berubah. Dengan tatapan sadis, pria itu bertanya apa yang akan dilakukan anak itu selanjutnya. Sang protagonis mengatakan dia akan mencabik-cabiknya tepat di sana, dan aura merahnya semakin kuat. Tanpa membuang waktu, pemuda itu menyerang musuhnya dengan pedangnya. Dia melompat ke udara dan menyiapkan serangan kuat untuk mengakhiri pertarungan sekali dan untuk selamanya. Dengan matanya yang bersinar merah dan dipenuhi kemarahan, pemuda itu berteriak saat menyerang. Pria berambut putih itu dengan mudah menghindari serangan itu dan menyiapkan serangan balik. Dia mendaratkan pukulan kuat pada anak itu yang terlempar keras ke lantai. Tanpa sempat bereaksi, sang protagonis dibombardir oleh serangkaian serangan. Tumbang dan dengan tubuh terluka, sang pejuang muda menggertakkan gigi karena rasa sakit dan frustrasi. Dalam pikirannya, dia terkejut oleh kekuatan musuhnya yang tidak masuk akal. Pria itu kemudian memperingatkannya untuk tidak terdistraksi dan bergerak untuk serangan lain. Dengan pukulan cepat, dia memukul sang protagonis, yang mulai memuntahkan darah. Dalam sekejap, pria berambut putih itu muncul di belakang anak itu dan menyerangnya lagi. Sang protagonis nyaris tidak bisa mempertahankan diri dari serangan itu dan terlempar jauh, dikelilingi oleh aura merah. Pemuda itu melompat ke udara untuk satu serangan putus asa terakhir. Namun, musuhnya memblokir serangan itu dengan pedangnya tanpa kesulitan dan tersenyum. Dengan gerakan cepat, pria berambut putih itu melucuti senjatanya dan melemparkannya ke tanah. Dengan senyum mengejek di wajahnya, dia menatap anak laki-laki yang jatuh dan tidak berdaya di depannya. Dia berkata, itu masih belum cukup, tapi jauh berbeda dari si lemah yang dulu. Dengan wajah penuh rasa sakit dan amarah, sang anak mencoba bangkit, tetapi nyaris tidak bisa bergerak. Pria itu kemudian bertanya bagaimana dia mendapatkan kekuatan itu dan apakah dia telah membangkitkan garis keturunannya. Aura merah mulai menghilang dan sang anak tetap diam di lantai. Dia menyadari situasinya sama seperti di kehidupan masa lalunya dan menjadi putus asa. Ingatan akan kekalahan dan penghinaan kembali ke benaknya dengan kuat. Dia tahu kekuatan musuhnya bukan hanya kuat, tetapi sesuatu yang jauh melampaui itu. Dalam pikirannya, dia mengerti ada sesuatu yang salah dengan mana pria itu. Dia menyadari jika dia terus menyerang seperti ini, satu-satunya hal yang menantinya adalah akhir hidupnya. Insting pendekar pedangnya menjerit agar dia mundur dan melarikan diri dari pertarungan ini. Tumbang dan tidak berdaya, dia mengutuk situasinya dan bertanya-tanya apakah dia akan kalah lagi. Dengan nada mengejek, pria itu bertanya mengapa dia diam dan mengejeknya. Sang anak tetap di lantai tanpa mengucapkan apapun saat aura merahnya benar-benar hilang. Dengan senyum puas, pria itu mengatakan bahwa diam adalah jawaban yang hebat. Dia berbicara tentang ajaran keluarga di mana sang pemenang adalah keadilan dan yang lemah adalah berdosa. Pria itu kemudian mengatakan dia akan mengabaikan fakta bahwa dia mengangkat pedang terhadapnya. Dia menawarkan hadiah kepada anak itu dan menyuruhnya menyatakan keinginannya. Sang protagonis terkejut dengan tawaran itu dan bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Ingatan akan rekan-rekannya yang memanggilnya, "Kapten," kembali ke benaknya dengan kuat. Dia juga ingat senyum istrinya dan akhir hidupnya yang tragis di pelukannya. Berbaring di lantai, dia berpikir bahwa dia telah meninggal sekali dan sekarang dia harus melakukan hal yang benar. Dengan itu, dia memutuskan dia harus menyeret semua rahasia musuhnya ke dalam cahaya. Pria berambut putih itu menatapnya dalam diam, menunggu jawabannya dengan sabar. Sambil berlutut, anak itu mengatakan dia ingin melihat perintah ayahnya atas para undead, mayat hidup. Pria itu terkejut dengan permintaan tersebut dan mengulangi kata-kata pemuda itu dengan rasa ingin tahu. Dengan mata tertuju pada musuhnya, sang protagonis dengan tegas menegaskan keinginannya. Pria berambut putih itu menatapnya sejenak dan tampak mempertimbangkan tawaran itu. Setelah beberapa saat, dia menyuruh anak itu untuk mengikutinya dan berbalik meninggalkan aula. Adegan berubah ke lorong gelap dan suram yang hanya diterangi obor. Pria itu membuka pintu rahasia dan memasuki lorong gelap dan misterius. Dia menuruni tangga spiral dan menyuruh sang anak mengatakan mengapa dia tertarik pada hal ini. Pemuda itu mengikuti dalam diam dan tangga itu tampaknya menuju ke tempat yang sangat dalam. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia merasakan kekuatan ayahnya melalui mana hidra yang dia hadapi dan dia pikir dia bisa mempelajari sesuatu darinya untuk menjadi lebih kuat.
Pria berambut putih itu hanya berkata, "Begitu ya," dan terus menuruni tangga. Tiba-tiba, sang anak mulai merasa lemah dan bertanya apa yang terjadi padanya, tetapi dia mengabaikannya, mengatakan itu bukan apa-apa dan dia hanya sedikit lelah dari pertarungan. Dalam pikirannya, dia mengutuk situasi yang terjadi pada saat itu. Sambil menggertakkan gigi, dia berkata dia tidak bisa pingsan di sana, bukan demi anak buahnya, dan terutama bukan demi istri tercintanya, Hannah, yang sangat dia cintai dan ingin dia balas dendamkan. Adegan berubah dan flashback dimulai, menunjukkan sebuah kota di malam hari. Di aula yang mewah, sang protagonis di kehidupan masa lalunya berdiri dengan ekspresi sangat serius. Dia tampak menunggu seseorang dan menoleh dengan ekspresi yang sangat kesal. Tiba-tiba, istrinya muncul dan bertanya bagaimana gaunnya terlihat dan apakah itu cocok untuknya. Melihatnya, sang pejuang benar-benar tidak bisa berkata-kata dan hanya menyebut namanya. Dengan tangan bersilang, dia berkata dia tidak tahu dan pakaian tidak terlalu penting. Istrinya kemudian menegurnya, mengatakan bukan seperti itu cara kerjanya lagi. Dia mengingatkannya bahwa dia adalah pendekar pedang suci, Sword Saint. Dia adalah kebanggaan kekaisaran dan dia adalah istrinya. Gadis itu kemudian dengan penuh kasih merapikan pakaiannya dan membantunya agar terlihat lebih rapi. Dengan senyum, dia mengatakan dia terlihat luar biasa dan memujinya dengan penuh kasih. Wajah sang pejuang memerah, tetapi dia mencoba menyembunyikannya dengan ekspresi serius. Dengan mata tertutup dalam senyum yang berseri, wanita muda itu tampak sangat bahagia di sampingnya. Kembali ke masa kini, sang anak mengepalkan tinjunya erat-erat, mengingat kekasihnya. Dalam pikirannya, dia meminta maaf kepada istrinya karena tidak bisa melindunginya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menghabisi si brengsek itu, apapun yang terjadi. Pria berambut putih itu mengatakan mereka telah tiba dan sang anak memelototinya dengan kebencian. Berdiri di depan pintu yang sangat besar, pria itu mengatakan bahwa inilah tempat yang diinginkannya. Dia kemudian membuka pintu dan memasuki tempat yang gelap dan misterius itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sang protagonis masuk berikutnya dan benar-benar terkejut dengan apa yang dia lihat. Ruangan besar itu dipenuhi dengan undead dari semua jenis dan ukuran. Dari platform tinggi, dia mengamati pemandangan yang menakutkan itu, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dengan mata terbelalak dan keringat dingin, dia bertanya-tanya tempat macam apa ini. Anak itu tetap diam, benar-benar lumpuh karena terkejut dan ngeri melihat pemandangan itu. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa orang mati tidak memiliki emosi atau kehendak sendiri, tetapi sesekali sesuatu yang menarik muncul di antara mayat hidup yang dia ciptakan. Mata anak itu melebar karena syok murni saat dia melihat sosok yang dikenalnya di antara mereka. Dia melihat seorang wanita mayat hidup yang menangis tanpa henti dan tampak sangat sedih tentang sesuatu. Pria itu mengatakan dia sepertinya sedang menunggu seseorang dan mengamatinya dengan rasa ingin tahu. Sang protagonis mengenali wanita itu dan membisikkan nama istri tercintanya, Hannah. Musuhnya kemudian bertanya apakah bahkan di keadaan akhirnya, dia masih mencari sesuatu. Dengan senyum jahat, dia memegang kepala mayat hidup itu dan bertanya ada apa. Dia kemudian menawarkannya kepada sang anak dan menyuruhnya untuk mendekat dan melihat lebih baik. Pria berambut putih itu memegangnya dengan erat sementara mayat hidup itu meronta tanpa henti. Pemandangan istrinya dalam situasi itu membuat darah pemuda itu mendidih dengan kebencian murni. Sambil menggertakkan gigi, dia berteriak dalam pikirannya bahwa dia akan menjatuhkan si brengsek itu. Dengan mata yang penuh urat, dia berjuang untuk menahan diri dan tidak menyerang musuhnya saat itu juga. Dalam pikirannya, dia meminta kekasihnya untuk menunggunya karena dia akan menjatuhkan Gilgran. Dia bersumpah akan mengungkap rahasia kekuatan pria itu, bahkan jika dia harus merangkak. Anak itu terkejut melihat gerombolan mayat hidup di depannya dan bertanya-tanya apa itu. Pria berambut putih itu menatapnya dengan senyum dan berkata, orang mati tidak punya emosi. Dia terus menjelaskan bahwa makhluk-makhluk itu tidak memiliki kehendak sendiri sama sekali. Tapi pria itu mengatakan bahwa sesekali muncul undead yang menarik dan inilah salah satunya. Kemudian seorang wanita mayat hidup yang tidak berhenti menangis muncul melayang di depan mereka berdua. Dengan tatapan mengejek, pria itu bertanya apakah tidak terlihat seperti dia sedang menunggu seseorang. Sang protagonis mengenali wanita itu dan membisikkan nama istri tercintanya, Hannah. Musuhnya kemudian bertanya ada apa dan apakah ini yang ingin dia lihat. Dengan senyum jahat, dia menawarkan makhluk itu dan menyuruh sang anak untuk mendekat agar bisa melihat lebih jelas. Wanita mayat hidup itu mencoba menjangkau sang anak sambil berusaha memanggil namanya. Kembali ke kamarnya, pemuda itu berbaring tetapi tidak bisa tidur, mengingat pemandangan itu. Di luar, hujan deras turun saat dia tetap terjaga di tempat tidurnya. Dia duduk di tempat tidur dengan tatapan hilang, dan cahaya dari lampu menerangi ruangan. Dalam pikirannya, dia bersumpah kepada kekasihnya bahwa dia akan bertahan sedikit lebih lama untuknya. Dengan tinju terkepal, dia berjanji akan menjatuhkan Gilgrin dengan tangannya sendiri. Sang protagonis bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan mengungkap rahasia pria itu dan membalas dendam. Keesokan harinya, pemandangan berubah ke depan Menshah di bawah langit biru yang indah. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu kamar tidur pemuda itu, mengganggu pikirannya. Pelayan, Belle, memasuki ruangan dan mengucapkan selamat pagi kepada tuan mudanya.
Dia terkejut melihat anak itu sudah bangun dan menatapnya dengan mata terbelalak. Gadis itu berkomentar bahwa dia sudah bangun dan pemuda itu hanya mengonfirmasi dengan satu kata. Sang pelayan meminta maaf atas keterlambatan dan mengatakan dia akan membawakannya teh panas. Dengan hati-hati, wanita muda itu menyajikan secangkir teh panas kepada sang anak yang memperhatikannya. Dia meliriknya dari sudut matanya dengan ekspresi khawatir dan sedikit gugup. Sang protagonis terus melihat keluar jendela tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada sang gadis. Ingatan akan ancaman yang dia buat sehari sebelumnya kembali ke benak sang pelayan. Wanita muda itu gemetar ketakutan dan mundur selangkah dengan ekspresi yang sangat takut. Dia kemudian meminta maaf atas apa yang terjadi kemarin dan dia mengatakan dia kehilangan ketenangannya. Gadis itu mengatakan dia akhirnya membangkitkan mananya dan bahwa dia terkejut dengan kekuatannya. Dengan senyum, dia mengatakan bahwa lebih dari segalanya, dia sangat senang untuk tuan mudanya. Anak itu berpikir bahwa untuk menjatuhkan Gilgrin, dia perlu menguraikan misteri kekuatannya. Dia merenung bahwa serangan mendadak dan trik murah tidak akan berhasil melawan pria itu. Sang protagonis bertanya-tanya mana menyeramkan macam apa itu dan bahwa dia tidak mengerti apapun tentang itu. Dia kemudian menyadari dia tidak memiliki cukup informasi untuk memulai rencana balas dendamnya. Sang pelayan mulai menangis dan bertanya mengapa dia mengabaikannya seperti itu. Dia terisak dan mengatakan dia melakukan yang terbaik untuk Lord Gilgran demi tuan muda. Anak itu menyangkalnya dan menjelaskan bahwa dia tidak mengabaikannya dan hanya sedang memikirkan sesuatu. Gadis itu mengatakan dia telah membencinya, tetapi dia akan tetap melayaninya. Pemuda itu kemudian memutuskan untuk bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang mana Gilgran. Sang pelayan bingung dengan pertanyaan itu, dan sang anak mengatakan bahwa informasi apapun akan berguna. Dia mengatakan dia tidak tahu apa-apa, tetapi tidak pernah merasakan mana yang menguras kehidupan di dekatnya. Sang protagonis kemudian menyadari bahwa wanita muda itu juga merasakan sensasi aneh itu. Dia berpikir bahwa mana adalah kehidupan itu sendiri, kekuatan hidup yang murni, dan ada sesuatu yang salah. Tapi mana musuhnya bertentangan dengan ini, dan dia berpikir ini mungkin kunci rahasianya. Pemuda itu tetap diam sejenak dan terus memikirkan apa yang baru saja dia temukan. Gadis itu mengatakan dia khawatir tentang ujian besok dan berharap itu akan ditunda. Sang protagonis terkejut dengan kata-kata pelayan itu dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia berdiri dan bertanya ujian apa yang dia bicarakan dan dia bingung dengan pertanyaan itu. Dia menjelaskan bahwa itu adalah ujian pelatihan rumah yang bisa dia ambil sekarang karena dia sudah berusia 10 tahun. Dengan tatapan serius, sang anak mengulangi kata-katanya tentang pelatihan keluarga Gilgran. Namun, dengan tatapan dingin, sang anak mengatakan dia tidak tertarik dan tidak punya waktu untuk disia-siakan. Sang pelayan bersikeras bahwa di rumah Gilgran, semua orang mengikuti ujian pada usia 10 tahun dan itu serius. Dia menjelaskan bahwa mereka yang tidak muncul atau gagal akan diasingkan karena yang lemah tidak memiliki tempat di sana. Sang protagonis tetap diam, memproses informasi baru itu dengan ekspresi serius. Dalam pikirannya, dia bertanya-tanya mengapa musuhnya begitu terobsesi untuk membuktikan kekuatannya. Pemuda itu kemudian mempertimbangkan apakah ujian itu memiliki hubungan dengan rahasia kekuatan ayahnya. Dengan itu, dia bertanya pada Belle apakah lulus tes akan membuatnya lebih dekat dengan targetnya. Gadis itu menjawab bahwa jika dia lulus, dia bisa ditugaskan ke unit penjaga. Dia menjelaskan bahwa bahkan prajurit dengan pangkat terendah di penjaga menerima perintah langsung dari sang lord. Anak itu mengerti kesempatan di depannya dan mengatakan dia memahami situasinya. Adegan berubah ke lokasi ujian, yang terlihat seperti kastil atau akademi besar. Di halaman utama, beberapa pemuda berkumpul menunggu pelatihan dimulai. Seorang anak laki-laki pirang dengan perban di wajahnya memperhatikan kedatangan orang baru. Sang protagonis tiba di lokasi, ditemani oleh pelayannya, Belle, yang khawatir. Dengan tatapan penuh tekad, pemuda itu menghadapi peserta lain yang mengamatinya dengan meremehkan. Anak laki-laki pirang itu mengenalinya sebagai Zeke dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sana. Pemuda lain bertanya apakah Deke yang tidak memiliki mana benar-benar berencana untuk mengikuti ujian. Si pirang mengejek, mengatakan dia yakin dia akan ketakutan dan ditendang keluar dari keluarga. Dia kemudian berkomentar bahwa anak itu pasti bangga pada dirinya sendiri setelah apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Khawatir, sang pelayan meminta tuan mudanya untuk tidak terlalu memaksakan diri dalam tes tersebut. Gadis itu mengatakan bahwa jika dia terluka lebih parah, dia akan sangat mengkhawatirkannya. Sang protagonis memanggil pelayannya yang terus mengkhawatirkannya dan memintanya untuk tidak khawatir karena dia akan baik-baik saja. Dalam pikirannya, pemuda itu mengakui bahwa kenyataannya sangat berbeda dari apa yang ia tunjukkan. Ia berpikir bahwa ia tidak tahu seberapa jauh ia bisa melangkah dengan tubuh ini, tetapi ia tidak bisa membiarkan dirinya diasingkan sebelum mengungkap rahasia Gilgran. Ia harus tetap berada di dekatnya, dan inilah kesempatannya. Dengan pemikiran itu, ia memutuskan akan lulus ujian sebagai Zeke, apapun yang terjadi, dan setelah itu ia akan membongkar rahasia tersebut serta menjatuhkan musuhnya demi menyelamatkan Hannah tercinta. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya dari belakang, dan ia berbalik untuk melihat siapa itu. Sekelompok 3 penindas mengonfrontasinya, dan pemimpin mereka bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Si penindas melompat ke depan pemuda itu,
dan sang pelayan terkejut dengan kemunculan yang tiba-tiba tersebut. Si pemuda mencibir, mengatakan bahwa mengesankan dia bisa kembali dari Gang Sible dalam keadaan utuh. Pemimpin kelompok itu menatapnya dan memberitahunya untuk tidak bermimpi mengikuti ujian hari itu. Dengan tatapan menghina, ia mengatakan bahwa ujian tersebut bukanlah tempat bermain bagi orang lemah seperti dia. Ia menyuruh pemuda itu kembali ke kamarnya dan bermain dengan Belle, lalu mengancam akan memukulnya. Namun, sang protagonis mencengkeram kepalan tangan si penindas yang mengejeknya, lalu bertanya apa yang ia pikir sedang ia lakukan dengan tatapan dingin dan penuh penghinaan. Pemuda itu mengatakan bahwa si penindas sangat menyebalkan dan melelahkan. Si penindas menjadi murka dan bersiap memukul pemuda itu dengan seluruh kekuatannya. Tiba-tiba, suara dentuman bergema dan semua orang bingung, tidak mengerti apa yang terjadi. Sang protagonis mendaratkan pukulan kuat ke wajah si penindas yang tertegun syok. Pukulan itu begitu kuat hingga si penindas terlempar keras ke tanah. Dua penindas lainnya dan sang pelayan benar-benar terkejut melihat pemandangan itu. Tergeletak di tanah, si penindas pingsan dan semua orang bertanya-tanya apa yang baru saja dilakukan Jeke. Sang protagonis berkata bahwa dia tidak akan bangun setidaknya selama setengah hari, lalu menghadapi yang lainnya. Si pemuda berambut pirang terkejut dan bertanya-tanya sejak kapan si lemah itu tahu cara bertarung. Dengan gigi terkatup menahan amarah, si pirang tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat. Tiba-tiba, seorang pria muncul dan berkata, "Cukup sampai di sini." Dan untuk mengakhiri keributan, pria berkacamata dengan kumis itu menyuruh semua orang berkumpul karena ujian akan segera dimulai. Sang protagonis hanya memberikan senyum tipis dengan ekspresi percaya diri dan penuh kemenangan. Adegan kembali ke halaman di mana semua pemuda berkumpul di sekitar air mancur. Pria itu menjelaskan bahwa ke-23 pemuda yang berkumpul adalah pewaris Gilgran dan kandidat ujian. Salah satu pemuda bertanya dengan lantang apakah jumlah 23 peserta itu benar. Semua kandidat lainnya menjawab ya, dan pria berkumis itu mengatakan ia mengerti. Ia kemudian mengeluarkan gulungan kertas dan mengatakan bahwa meskipun semua orang sudah tahu aturannya, ia akan tetap membacakannya. Aturan pertama menyatakan bahwa mereka akan menguji kekuatan setiap orang yang memiliki darah Gilgran. Ia menjelaskan bahwa unit penjaga ada semata-mata untuk melayani Lord Gilgran. Ini adalah pasukan elit kecil di bawah komando langsung Lord dari keluarga tersebut. Misi mereka mencakup penaklukan, operasi militer, dan apapun yang diperlukan, dan hanya mereka yang lulus ujian yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan unit tersebut. Ujian itu sendiri adalah uji bertahan hidup di gunung yang penuh dengan binatang buas haus darah. Pria itu memperingatkan bahwa setiap tahun ada saja yang menemui ajal di hutan dan mereka harus bersiap. Sang protagonis mendengarkan semuanya dengan ekspresi serius dan fokus. Tiba-tiba sebuah suara mengumumkan bahwa di atas segalanya, tahun ini mereka akan menambahkan satu aturan lagi. Para pemuda benar-benar terkejut mendengar berita itu dan menatap sosok yang mendekat. Mengejutkan semua orang, Lord Gilgran sendiri muncul di halaman ujian. Seketika semua peserta berlutut sebagai tanda hormat dan ketundukan. Namun, sang protagonis tetap berdiri dan menghadapi musuhnya dengan tatapan penuh kebencian. Ia mengatupkan giginya dalam kemarahan dan frustrasi murni saat melihat pria di depannya. Gambaran istri tercintanya yang berubah menjadi salah satu mayat hidup, Undead, kembali ke pikirannya dengan kuat. Dalam pikirannya, ia bersumpah akan lulus ujian sebagai Zeke, berapapun biayanya. Dengan darah menetes di kakinya, ia bersiap untuk berlutut di depan semua orang. Dengan susah payah dan dipenuhi kebencian, sang prajurit muda akhirnya berlutut di tanah. Ia menatap sang lord dengan mata yang menyala merah dan meneriakkan namanya dalam hati. Pria berambut putih itu memperhatikannya dengan senyum sadis dan mengejek. Ia kemudian mengumumkan bahwa aturan tambahannya adalah setiap peserta harus melindungi satu mayat hidup, Undead, dan selama ujian, masing-masing akan menerima satu mayat hidup dan mempertaruhkan nyawa untuk melindunginya. Salah satu pemuda berpikir bahwa ini pasti semacam latihan untuk melindungi sang lord di masa depan. Sang protagonis tetap diam dan hanya menatap musuhnya dengan kebencian di mata. Seorang penjaga kemudian mendekat dan memasang rantai besi di pergelangan tangan setiap peserta. Semua pemuda dirantai ke mayat hidup yang harus mereka lindungi dalam ujian. Dengan tangan terbuka, sang lord menjelaskan bahwa pasokan mana ke mayat hidup tersebut telah diputus. Artinya, jika mereka dikalahkan, mereka tidak akan bangkit kembali, dan melindungi mereka akan menjadi hal yang berharga. Sang protagonis menatap mayat hidup yang dirantai padanya dengan ekspresi jijik dan hina. Dalam pikirannya, ia mengutuk sang lord dan menyebutnya orang gila yang sakit. Dengan tatapan jijik, pemuda itu bertanya-tanya apa benda di depannya ini. Salah satu pemuda mengeluh bahwa mayat hidupnya menangis dan mengatakan itu menjijikan. Tiba-tiba, sang protagonis menyadari dengan ngeri bahwa ia dirantai ke bentuk mayat hidup dari istrinya. Lord Gilgran menatapnya dengan senyum jahat dan puas atas situasi yang ia ciptakan. Wajahnya terpelintir dengan kebencian. Pemuda itu menyebutnya sampah dalam pikirannya. Pria itu kemudian menyuruh anak-anaknya pergi dan menunjukkan kekuatan mereka, dan mereka semua berseru sebagai tanggapan. Pemuda itu bersumpah akan lulus ujian dan setelah itu ia akan menjatuhkan bajingan itu. Sebuah tangan dengan aura ungu muncul dan sebuah suara mengatakan bahwa ujian pertama adalah bertahan hidup dan mereka harus menjaga mayat hidup yang ditugaskan kepada mereka dalam ujian.
Semua peserta menjawab serempak dan bersiap untuk ujian. Dengan gigi terkatup menahan amarah, pemuda itu bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia akan lulus ujian itu. Ia perlu mendekati Gilgran untuk menemukan rahasia di balik kekuatannya dan ia tidak peduli apa yang harus ia lakukan selama ia mencapai akhir ujian. Dengan gambaran teman-temannya, ia bersumpah akan menjatuhkan Gilgran dan menyelamatkan Hannah. Adegan kemudian kembali ke percakapan dengan Belle tentang pelatihan khusus keluarga. Gadis muda itu menjelaskan bahwa pelatihan tersebut melibatkan berburu binatang liar di hutan, berburu binatang ajaib, dan dalam beberapa kasus, bahkan manusia lain. Sang pemuda mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata dengan tatapan serius dan fokus. Gadis itu mengatakan ia pernah mendengar mereka membuang saudara-saudara ke pulau terpencil dan membesarkan yang selamat. Ia kemudian mengatakan bahwa bagi seseorang seperti dia, semua itu tampak kejam dan dia mengingatnya dengan baik. Pemuda itu mengangguk setuju, tetapi berpikir bahwa ia tidak tahu apapun tentang itu secara langsung. Kembali ke masa sekarang, sang pelayan menatapnya dan bertanya apakah ada yang mengganggunya dengan tatapan jauh. Sang protagonis muda berkata tidak dan mencoba menyembunyikan keterkejutannya. Ia kemudian mengatakan bahwa semua orang di rumah itu hanya berbicara tentang kekuatan dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar hal yang besar. Sang pelayan menjelaskan bahwa sejarah keluarga itu baru, tetapi adat istiadatnya telah ada selama puluhan tahun, dan dengan keyakinan ini, mereka telah tumbuh menjadi rumah bela diri yang kuat dan diakui oleh semua orang. Dalam pikirannya, pemuda itu merasa ada sesuatu yang salah karena keluarganya adalah keluarga baru. Ia bertanya-tanya mengapa mereka begitu terobsesi dengan kekuatan jika mereka tidak memiliki banyak kehormatan untuk dilindungi. Melihat potret Gilgran, ia berpikir bahwa alih-alih jawaban, ia hanya mendapatkan lebih banyak pertanyaan. Sang pelayan mengatakan bahwa dia juga, sebagai tuan muda, harus mengikuti adat istiadat rumah tersebut. Dengan tatapan sedih dan khawatir, sang pelayan melanjutkan pidatonya tentang masa depannya. Ia mengatakan bahwa jika sang lord tidak mengakuinya, ia tidak akan bisa tinggal dan ia sudah siap. Tetapi jika ia entah bagaimana berhasil tetap tinggal di mansion besar dan berbahaya itu, Belle muda akan lebih bahagia daripada apapun di dunia ini. Sang protagonis mendengarkan semuanya dalam diam dan menjadi termenung dengan kata-kata pelayannya. Kembali ke halaman ujian, tangan semua peserta terantai. Pemuda berambut pirang merasa jijik karena dirantai ke mayat hidup yang tidak berhenti menangis. Ia kemudian bertanya apakah ia bisa menukar mayat hidupnya karena ia tidak akan bisa berburu seperti ini. Namun, pria berkumis itu mengatakan keputusan sang lord adalah final dan rantai itu bersifat magis. Pemuda itu bersikeras dan mengatakan jika ia kehilangan poin karena ini, itu akan menjadi yang terburuk dari semuanya. Tiba-tiba, Lord Gilgran menyuruhnya melakukan sesuka hatinya dan menatapnya dengan hina. Ia kemudian mengatakan bahwa jika ia memiliki kekuatan sejati, mayat hidup itu tidak masalah, dan jika tidak, ia harus pergi. Dengan ketakutan, pemuda itu meminta maaf dan mengatakan bukan itu yang ia maksud untuk dikatakan kepada ayahnya. Dengan kepalan tangan, ia berteriak bahwa ia akan menyelesaikan ujian tanpa gagal. Sang protagonis terus mengawasi. Pria berambut putih itu menatapnya sejenak dan tampaknya tidak peduli dengan janji tersebut. Ia kemudian berbalik untuk meninggalkan tempat itu dan memunggungi semua peserta muda. Sang tuan berkata bahwa ia mengerti dan menyuruhnya melakukan yang terbaik karena ia mengharapkan hasil yang bagus. Dengan seringai lebar, bocah berambut pirang itu berterima kasih kepada ayahnya dengan sangat bahagia. Pria itu memperhatikannya sejenak dan tampak menunggu sesuatu terjadi. Bocah berambut pirang itu kemudian berbalik dan memanggil nama Shakes dengan nada mengejek. Namun, yang mengejutkan, Lord Gilgran berbalik dan bertanya apa yang ia inginkan dari putranya. Sang protagonis kemudian berkata bahwa ia akan lulus ujian dan mendapatkan hak untuk berdiri di sisinya dengan matanya yang bersinar merah. Ia menyuruh musuhnya untuk menunggu dan melihat. Pria berambut putih itu menatapnya dengan ekspresi serius dan agak terkejut. Ia kemudian berkata bahwa segalanya bergantung pada kekuatan mereka dan bahwa mereka harus membuktikan nilai mereka kepadanya. Setelah itu, sang tuan menghilang dalam kabut ungu dan bocah berambut pirang itu berkata ia sudah pergi. Dengan marah, ia berteriak pada sang protagonis dan menuduhnya tidak menghormati bapak dari mereka semua. Sang protagonis kemudian memanggilnya dengan nama dan menatapnya dengan ekspresi serius dan dingin. Dengan tatapan mengancam, ia menyuruh si pirang untuk tidak berani menyentuh mayat hidup, undead, itu. Dengan gigi terkatup, ia mengancamnya, mengatakan bahwa untuk kedua kalinya ia melakukannya, ia akan menjatuhkannya. Bocah itu kemudian memunggungi si pirang dan berjalan pergi tanpa kata lagi. Terkejut dan bingung, pemuda itu bertanya-tanya apa yang ia bicarakan dan mengapa itu tidak masuk akal. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya apakah sang protagonis menyatakan dirinya sebagai saingan. Dengan wajah penuh kemarahan, ia mengerti bahwa bocah itu menyuruhnya untuk tidak menyerah. Namun dengan senyum mengejek, ia berkata ia tidak butuh rasa kasihan darinya dan memanggilnya adik laki-laki. Pria berkumis itu kemudian menarik perhatian semua orang dan bertanya apakah mereka siap untuk memulai. Dengan lampu di tangannya, ia mengumumkan bahwa waktu telah habis dan ujian pertama akan dimulai. Pria itu mengatakan bahwa nyala api yang dipercayakan kepada mereka oleh Gilgran akhirnya akan menandakan dimulainya ujian. Dengan itu, api ungu muncul dari lampu dan menyelimuti semua peserta dalam cahaya yang aneh.
Sang protagonis menghadapi kekuatan itu dengan ekspresi serius saat energi tersebut benar-benar mengelilinginya. Ia kemudian menyadari bahwa ini sebenarnya adalah mantra teleportasi yang kuat. Di halaman kosong, pria berkumis dan sang pelayan wanita mengamati tempat itu dalam diam sejenak. Kemudian pria itu berharap keberuntungan berpihak pada para pemuda sementara gadis itu menatapnya dengan khawatir. Yang Belle membisikkan nama tuan mudanya dengan ekspresi yang sangat sedih di wajahnya. Adegan kemudian berubah menjadi hutan lebat dan cahaya ungu menunjukkan seseorang telah tiba. Bocah itu muncul terikat pada mayat hidup dan melihat sekeliling untuk menganalisis lokasi baru tersebut. Melihat pendamping mayat hidupnya, pemuda itu berkata sepertinya mereka akhirnya tiba. Ia kemudian mengira peserta lain pasti telah dilemparkan ke tempat lain di hutan. Pasangan itu kemudian mulai berjalan menembus hutan yang memiliki jamur raksasa dan tengkorak di sepanjang jalan. Dari kejauhan, kita melihat bocah itu dan mayat hidupnya berjalan melalui hutan untuk mencari sesuatu. Dengan mata waspada, sang protagonis melanjutkan perjalanannya melalui hutan yang gelap dan berbahaya. Ia merasakan kehadiran seseorang dan berkata itu bukan peserta lain karena tidak ada niat untuk menyakiti. Pemuda itu berbalik dan bertanya-tanya apakah itu mungkin seorang penguji untuk ujian tersebut. Perhatiannya tertuju pada asap ungu yang tampak melayang di antara pepohonan. Asap tersebut membentuk kata-kata yang menjelaskan aturan ujian kelangsungan hidup pertama. Bocah itu merenungkan betapa kejamnya keluarga itu dan bahwa pemenang selalu mendikte keadilan. Ia kemudian berpikir bahwa jawaban atas obsesi Gilgrant terletak di luar ujian ini. Dengan ekspresi serius dan penuh tekad, pemuda itu menghadapi tantangan di depannya. Tiba-tiba, seekor burung hitam besar muncul di langit dan bocah itu mendongak, terkejut oleh suara itu. Makhluk besar dengan mata bersinar itu menerjang ke arah keduanya dengan kecepatan tinggi. Pemuda itu berkata bahwa seekor binatang magis telah muncul dan itu menyelamatkannya dari kesulitan berburu. Dalam pikirannya, ia ingat bahwa ia sudah pernah mati sekali dan sekarang memiliki kehidupan kedua, dan ia tidak boleh membuat kesalahan dengan kesempatan baru ini. Saat monster itu mendekat, ia kemudian melompat ke arah makhluk itu dan berkata, "Ini mungkin cara tercepat." Dengan tatapan penuh kebencian, ia berteriak bahwa ia akan lulus ujian sebagai Shakes, tidak peduli berapapun biayanya. Binatang magis itu membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menakutkan ke arah prajurit muda itu. Sang protagonis menggunakan mayat hidup itu sebagai tumpuan untuk melompat dan menyerang makhluk itu di udara. Dengan gerakan cepat, ia memotong sayap monster itu dengan pedangnya dalam serangan yang tepat. Makhluk itu kemudian mulai jatuh ke tanah sepenuhnya di luar kendali. Burung raksasa itu jatuh ke tanah, kalah, dan bocah itu terengah-engah karena kelelahan setelah pertarungan. Ia berpikir bahwa pengalaman masa lalunya dengan misi pengawalan terbukti berguna sekarang. Namun tiba-tiba, suara baru menarik perhatian pemuda itu, dan ia menoleh ke samping, terkejut. Dari pepohonan, seekor gorila raksasa dengan petir ungu muncul, mengaum dan siap bertempur. Kera itu menyerang binatang buas lainnya, dan sang protagonis harus menjauh untuk menghindari terkena serangan. Dengan kesal, bocah itu mengeluh bahwa monster-monster muncul satu demi satu tanpa henti. Dengan senyum percaya diri, ia berkata ia sudah kalah 2 kali dan tidak akan kalah lagi. Ia kemudian menghadapi kedua binatang itu dan berkata ia akan menggunakannya untuk pemanasan. Sang protagonis melompat ke udara lagi dan bersiap menghadapi kedua monster itu. Setelah pertarungan, kedua makhluk itu tumbang dan pemuda itu berkata itu seharusnya sudah cukup. Ia bertanya-tanya apakah para penguji mencatat skor di suatu tempat. Dengan mata menyipit, bocah itu merasakan kehadiran baru mendekatinya dari belakang. Pemuda itu berbalik dan berhasil menghindari serangan cepat yang datang ke arahnya. Ia terkejut dengan serangan itu dan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi di depannya. Seorang bocah berambut biru memujinya dan berkata ia tidak buruk sama sekali untuk ukuran orang tanpa mana. Sang protagonis bertanya siapa dia dan apa yang ia inginkan darinya di saat yang tegang itu. Pemuda berambut biru itu hanya memberikan sedikit senyum dengan tatapan yang sangat mengejek. Ia berkata untuk melewatkan basa-basi itu dan bahwa ia akan menjadikannya makanan binatang buas segera. Sang protagonis dengan senyum mengejek berkata bahwa orang lemah tanpa mana bahkan tidak pantas untuk hidup. Ia berpikir ini adalah jenis hal yang akan dilakukan keluarganya dan bahwa ia membenci itu semua. Pemuda itu kemudian mengingatkannya bahwa pemenang adalah keadilan dan bahwa semua tindakannya dimaafkan. Dengan tatapan dingin, ia berkata karena musuhnya menyerang lebih dulu, ia seharusnya tidak mengharapkan belas kasihan. Lawannya terkesan dan berkata ia tidak buruk untuk seseorang tanpa setetes manapun. Pedang lawan mulai bersinar dengan energi kebiruan yang sangat intens dan berbahaya. Dengan teriakan marah, bocah itu menyerang ke depan dan memanggil nama sang protagonis dengan kebencian di matanya. Namun pemuda itu menghadapinya dan berkata karena ia menyerang lebih dulu, ia tidak akan memiliki belas kasihan padanya. Dengan tatapan penuh tekad, bocah itu bersumpah untuk menunjukkan semua kekuatannya sekarang. Musuh memberikan sedikit senyum dan memanggilnya orang aneh tanpa mana dengan rasa jijik yang besar. Dengan itu, ia menyerang ke depan dengan semua kecepatannya untuk menyerang sang protagonis dengan pedangnya. Pemuda itu berjanji bahwa sang protagonis akan menjadi yang pertama keluar dari ujian dan menatapnya dengan kebencian. Ia kemudian melemparkan tas ke tanah untuk membuat gangguan dan mengejutkan bocah itu.
Namun sang protagonis melihat trik itu dan berkata itu adalah pukulan rendah karena menggunakan tangan palsu. Tiba-tiba, tas itu meledak dalam cahaya terang tepat di wajah bocah berambut biru itu. Pemuda itu berteriak, "Itu pantas untukmu," tetapi tertangkap oleh kejutan dari jebakannya sendiri. Sang protagonis muncul dari asap tanpa luka sedikit pun, dan musuh bingung dengan pemandangan itu. Dengan gerakan cepat, ia melewati lawannya dan memukul kakinya dengan serangan yang tepat. Pemuda itu menjerit kesakitan dan terhuyung mundur. Kakinya terluka oleh serangan kejutan itu, berbaring di tanah. Bocah itu menjerit kesakitan sementara sang protagonis menatapnya dengan tatapan dingin. Pemuda itu menjelaskan bahwa itu hanyalah bayangan, after image, dan bertanya apakah ia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ia berkata kelembapan hutan membantu dan itu mudah bahkan di tubuh Shakes. Musuh berteriak bahwa ia tidak masuk akal dan bahwa ia tidak mengerti apa yang ia katakan. Bocah itu kemudian mengungkapkan bahwa sebelum bereinkarnasi, ia sering bertemu orang seperti dia. Ia menunjukkan tangan palsu itu dan berkata ia mengetahui rencana itu dari postur dan wajah lawannya. Dengan marah, pemuda itu mencengkeramnya dan menyuruhnya untuk tidak meremehkannya, memanggilnya bocah kelas 3. Kalah, bocah berambut biru itu mengutuk keberuntungannya saat rantai itu berayun di udara. Dengan wajah berkeringat dan gigi terkatup, pemuda itu tidak percaya apa yang terjadi. Ia bertanya-tanya bagaimana ia bisa kalah dari seseorang seperti Shakes sementara sang protagonis memperhatikannya. Putus asa, pemuda itu mengambil belati dan berteriak bahwa ia tidak akan kalah darinya apapun yang terjadi. Sang protagonis kemudian berkata itulah sebabnya ia pecundang dan menatapnya dengan hina. Ia menginjak tangan musuh dan berkata tubuh dan matanya mengungkapkan semua yang akan ia lakukan. Benar-benar kalah dan tanpa kesempatan untuk melawan, pemuda itu hanya mengutuk nasibnya. Bocah itu berpikir bahwa dalam ujian seperti ini, menyerang kelemahan seseorang adalah langkah yang efektif. Gambar bocah berambut pirang dengan mayat hidup yang menangis kembali ke pikirannya dengan kekuatan dan kejelasan yang besar. Dengan tatapan fokus, sang protagonis tampaknya telah mencapai kesimpulan baru tentang ujian tersebut. Dengan pukulan cepat dan tepat, ia memutus rantai yang menghubungkan bocah itu dengan mayat hidupnya. Rantai magis itu hancur berkeping-keping, dan mayat hidup itu akhirnya dibebaskan. Pemuda itu menatap rantai yang patah dengan ngeri dan berteriak dalam keputusasaan total pada pemandangan itu. Bocah itu kemudian berbalik dan berkata ini sudah berakhir baginya dan nikmati ditendang keluar dari ujian. Berlutut, bocah yang kalah itu mulai menghilang dalam asap hitam aneh di udara. Dengan tatapan dingin dan penuh tekad, pemuda itu berkata pada dirinya sendiri untuk tidak melakukan langkah yang salah. Ia perlu menjatuhkan Gilgran dan menyelamatkan Hannah. Dan untuk itu, ia perlu fokus pada apa yang diperlukan. Dari kejauhan, sosok berjubah mengamati pemandangan dengan bocah yang kalah di lantai hutan. Pria misterius itu berkomentar bahwa mereka sudah memiliki peserta putus sekolah pertama dalam ujian tahun itu. Ia bertanya-tanya apakah itu benar-benar tuan muda yang bertarung seperti veteran berpengalaman. Ia mencatatnya di buku catatannya dan bertanya-tanya tentang kekuatannya dan apa yang tiba-tiba terjadi padanya. Di tempat lain di hutan, bocah berambut pirang itu duduk lelahan di samping mayat hidupnya. Dengan lengan terluka, pemuda itu mengutuk keberuntungannya dan menatap makhluk itu dengan rasa jijik dan hina. Tiba-tiba, suara keras bergema dan kaki monster raksasa menghentak tanah di dekatnya. Binatang buas seperti babi hutan raksasa muncul di depan pemuda berambut pirang itu dengan tatapan marah. Ia mengeluh tentang nasib buruknya karena makhluk pertama yang ia temui haruslah tingkat tinggi. Monster besar itu bersiap menyerang bocah yang lumpuh ketakutan di balik batu. Dengan pukulan kuat, binatang itu menghancurkan batu dan mengirim bocah itu terbang, berteriak. Saat ia terbang di udara, pemuda itu mengutuk keberuntungannya dan memegang pedangnya dengan paksa dan marah. Dari kejauhan, pria berjubah itu mengamati pemandangan dengan monster yang menghadapi dua korbannya. Dalam pikirannya, pria itu mengatakan ini sudah berakhir dan bahwa Gria muda tidak memiliki peluang. Binatang itu menyerang lagi, dan bocah itu terus mengutuk keberuntungannya dengan frustrasi besar, dengan gigi terkatup. Ia berpikir ia tidak bisa bertarung lagi dan bahwa ia telah mencapai batasnya. Ia kemudian mempertimbangkan untuk menggunakan mayat hidup sebagai umpan karena ia mungkin sudah gagal dalam ujian. Pemuda itu menatap makhluk di sampingnya dan ragu sejenak sebelum membuat keputusan, tetapi ia ingat ancaman sang protagonis yang bersumpah untuk menjatuhkannya jika ia menyakiti mayat hidup itu. Bocah itu mengertakkan gigi karena amarah dan frustrasi yang murni pada ingatan percakapan itu. Dengan itu, ia berteriak bahwa ia mengerti apa yang mencoba dikatakan saingannya dengan ancaman itu. Dalam pikirannya, ia ingat kata-kata pemuda itu untuk lulus ujian tanpa menyakiti makhluk itu. Dengan tatapan penuh tekad, bocah berambut pirang itu tampaknya telah membuat keputusan baru. Ia kemudian ingat saingannya mengatakan bahwa jika ia adalah saingannya, ini bukan apa-apa. Pemuda itu menghadapi binatang buas itu dan dengan gigi terkatup berkata ia mengerti pesan saingannya. Ia berteriak bahwa ia akan melakukannya karena ia tidak akan menunjukkan sesuatu yang menyedihkan kepada saingan barunya. Dengan langkah tegas dan pasti, bocah itu bersiap menghadapi binatang itu dengan semua yang ia miliki. Ia berlari ke arah monster raksasa itu dengan pedang di tangan. Siap untuk bertempur. Makhluk itu menghadapinya dengan mata merah bersinarnya dan bersiap untuk serangan balik.
Dengan pukulan dahsyat, binatang itu menyerang pemuda yang mencoba menghindari serangan mematikan di udara. Bocah itu berhasil menghindar dengan susah payah dan pukulan itu menghantam pohon, mematahkannya karena benturan. Dengan hidung berdarah dan wajah berkeringat, pemuda itu menghadapi musuhnya dengan tekad murni. Ia kemudian mulai menyerang binatang itu dengan beberapa serangan pedang yang tampaknya tidak berpengaruh. Pria berjubah itu mengamati pemandangan dan berkata bahwa itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Ia terkejut bahwa bocah itu benar-benar menyerang makhluk sekuat itu. Namun binatang itu menyerang lagi dan pemuda itu terlempar jauh oleh kekuatan pukulan tersebut. Pria itu berkata keberaniannya layak mendapatkan pujian. Namun perbedaan kekuatannya terlalu besar. Makhluk itu mulai bersinar dengan energi merah dan bocah itu terengah-engah di tanah. Dalam keputusasaan, pemuda itu berpikir bahwa ini benar-benar ajalnya dan tidak ada harapan lagi. Sang monster kemudian bersiap untuk memberikan serangan terakhir, namun terhenti oleh serangan cepat yang misterius. Dengan lengan yang terpotong, makhluk itu menoleh ke samping, bingung dan terkejut dengan apa yang terjadi. Tergeletak di tanah, anak laki-laki berambut pirang itu tidak mengerti apa yang baru saja terjadi dan menatap pemandangan itu. Tiba-tiba, sang protagonis muncul dikelilingi oleh aura hitam, dan pemuda itu memanggil namanya. Anak laki-laki itu menyuruhnya berhenti memasang wajah jelek dengan nada menghina. Melihat situasi tersebut, dia berkata bahwa untungnya dia berhasil tiba tepat waktu untuk mencegah hal terburuk. Dia kemudian memarahi pemuda itu dan mengatakan bahwa jika dia menggunakan mana, dia harus mempertimbangkan perbedaan level. Terkejut, anak laki-laki itu mendengarkannya dan protagonis bertanya apakah dia datang untuk menyelamatkan saingannya. Dengan tatapan dingin, dia berkata jika dia tidak ingin binasa, lebih baik dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengimbangi dirinya. Monster itu menjerit kesakitan dan penuh amarah karena lengannya terluka oleh serangan kejutan anak laki-laki itu. Makhluk raksasa itu menatap kedua anak laki-laki tersebut sementara si pirang kecil tetap berada di tanah dalam keadaan benar-benar ketakutan. Masih di tanah, anak pirang itu menatap protagonis kita yang diselimuti aura gelap. Dengan wajah kesal, dia menyuruh saingannya untuk berhenti memasang wajah menakutkan itu. Anak pirang itu terkejut dan tidak tahu harus berkata apa terhadap sikap dingin saingan barunya. Dengan tatapan dingin, dia memperingatkan bahwa jika anak pirang itu tidak ingin berakhir buruk, lebih baik dia mempertaruhkan segalanya untuk mengikutinya. Protagonis kita kemudian berbalik dan menghadapi monster itu, bersiap untuk pertempuran besar berikutnya. Namun, anak pirang itu menjadi marah dan meneriaki saingannya agar tidak bertingkah seperti bos besar. Dia kemudian berkata bahwa dia hampir saja mengalahkan makhluk itu sendirian tanpa bantuan apapun. Anak laki-laki itu hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin dan meremehkan sikap orang lain. Kemudian pemuda itu berbalik dan mulai berjalan menuju anak pirang itu dan undead miliknya di sana. Anak pirang itu bertanya apa yang dia inginkan. Berjalan mendekat begitu tiba-tiba, dia mengabaikan anak itu dan terus menatap undead tersebut dengan tatapan yang sangat serius dan terfokus. Entah dari mana, dua benda gelap terbang ke arah makhluk itu, yang tampak sedikit terkejut karenanya. Dengan mata terpaku, pemuda itu memperhatikan benda-benda tersebut dengan cermat, semakin mendekati sang undead. Dengan wajah suram, dia tampak sangat fokus pada semacam rencana misterius. Dia kemudian berbalik ke arah makhluk itu dan berjanji akan mampu mengeluarkannya dari situasi itu. Dengan mata penuh kepastian, dia meminta Hannah untuk menunggu sedikit lebih lama lagi. Saingannya bingung dan bertanya-tanya apakah pemuda itu menyukai undeadnya. Dia mulai bertanya-tanya apakah protagonis mungkin menyukai wanita yang lebih tua dan berpengalaman. Namun dengan tatapan jijik, dia bertanya-tanya apakah saingannya sebenarnya menyukai undead. Mengubah pemandangan, kita melihat seseorang menyajikan secangkir teh di tempat yang sangat mewah dan mahal. Seseorang berkomentar bahwa ada lebih banyak orang dan bertanya-tanya berapa banyak yang akan berhasil keluar dari ujian itu hidup-hidup. Dengan senyum tipis, pria berambut putih itu menatap bola sihir di depannya. Dalam pikirannya, dia mengatakan bahwa mereka yang kurang kuat sama sekali tidak berguna baginya. Pria lainnya berkomentar bahwa monster peringkat B sudah jauh lebih kuat daripada para pemula. Tiba-tiba, pria berkacamata itu memperhatikan sesuatu di dalam bola dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dengan mata terbelalak, dia tidak percaya dengan pemandangan yang terjadi di sana. Dia berteriak bahwa itu adalah monster peringkat 8 dan seharusnya tidak ada di dalam hutan. Pria berambut putih itu hanya mengonfirmasi semuanya dengan senyum yang sangat sinis di wajahnya. Pelayan yang berkeringat itu kemudian bertanya apakah ini semua ulah Lord Gilgran yang menatapnya. Gilgran menjawab bahwa itu hanya sedikit kesenangan untuk menghidupkan suasana. Pria berkacamata itu mengatakan ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit bagi anak-anak muda. Dia berpikir perbedaan kekuatannya sangat besar dan tidak ada anak laki-laki yang bisa mengalahkan makhluk itu, terutama mengingat kemampuan khusus yang dimiliki monster ini. Kembali ke hutan, monster itu mulai diselimuti petir ungu dan beregenerasi. Saingannya panik dan bertanya apa yang dilakukan protagonis hanya berdiri di sana seperti orang bodoh. Lengan monster yang telah terpotong itu beregenerasi sepenuhnya hanya dalam beberapa detik. Pemuda pirang itu terkejut dan berteriak bahwa regenerasi makhluk itu terlalu cepat. Dengan wajah panik, dia mengatakan tidak ada kesempatan mereka bisa mengalahkan makhluk itu. Pada saat itu, dia mulai berlari dengan putus asa dan berteriak agar protagonis melakukan hal yang sama.
Dengan tatapan kesal, protagonis berbalik dan menyebut saingannya benar-benar bodoh. Monster itu kemudian menyadari anak laki-laki yang berlari itu dan mengalihkan perhatiannya kepadanya dan undead itu. Dengan raungan yang memekakan telinga, monster itu menyerbu dengan kecepatan penuh ke arah pemuda yang ketakutan itu. Anak laki-laki itu melihat ke belakang dengan ketakutan saat melihat makhluk raksasa itu semakin dekat. Namun tepat saat monster itu hendak menyerang, sebuah pedang menahan pukulan tersebut pada detik terakhir. Protagonis menahan serangan itu dan anak pirang itu terlempar ke tanah karena dampaknya. Benar-benar terkejut, anak itu meneriakkan nama penyelamatnya sekali lagi. Pemuda itu kemudian menatapnya dan dengan marah bertanya apa yang dia pikirkan. Dia memarahinya, mengatakan sudah jelas monster itu akan menyerang jika dia membelakanginya. Terganggu oleh serangan itu, makhluk raksasa itu menatap pemuda itu dengan mata merahnya yang marah. Entah dari mana, monster itu mulai bersinar dengan energi ungu dan tubuhnya dipenuhi petir. Protagonis menyaksikan pemandangan itu dengan satu mata sedikit tertutup dan sepertinya mengetahui apa yang akan terjadi. Dengan raungan, monster itu menembakkan sekumpulan duri dari punggungnya ke arah prajurit muda itu. Dia berhasil menghindar dan menangkis serangan tersebut, tetapi kekuatan pukulan itu mendorongnya mundur. Pemuda itu bersembunyi di balik pohon untuk melindungi dirinya dari hujan duri yang mematikan. Dalam pikirannya, dia menganalisis serangan itu dan mengatakan duri-duri itu tumbuh dan kemudian diluncurkan. Makhluk itu kemudian mulai beregenerasi lagi dengan petir ungu yang mengalir melalui tubuhnya. Duri yang ditembakkan tumbuh kembali di punggungnya dan monster itu pulih. Anak pirang itu terkejut dan berkomentar bahwa monster itu luar biasa dan sudah sembuh lagi. Namun monster itu menyerang lagi dan protagonis harus menghindar dengan susah payah saat berada di udara. Dia berpikir bahwa tidak ada makhluk hidup yang seharusnya bisa sembuh secepat itu. Dengan ini, pemuda itu menyimpulkan bahwa Gilgran pasti telah melakukan sesuatu pada monster itu. Kesal dengan situasi tersebut, dia melompat ke udara dan berkata, hal ini benar-benar menjengkelkan. Dia kemudian menyerang monster itu dengan pedangnya, tetapi makhluk itu beregenerasi saat terkena serangan. Pemuda pirang itu berteriak kaget karena monster itu sembuh lagi dalam sekejap mata. Dengan itu, protagonis mundur dan menghadapi monster itu, yang menatapnya dengan tatapan yang sangat mengancam. Dia berpikir bahwa jika dia santai barang sedetik saja, makhluk itu akan terus sembuh selamanya. Dengan itu, anak laki-laki itu berpikir untuk menggunakan ilmu pedang kunonya, tetapi tidak ada seorang pun di sana yang tahu gaya itu. Dan yang lebih buruk lagi, orang-orang dari ujian sedang menonton setiap gerakan ujian gila ini. Dia kemudian teringat Lord Gilgran dan berpikir dialah yang mengatur seluruh situasi ini. Jadi jika mereka melihatnya menggunakan tekniknya dan mulai curiga, apa yang akan terjadi? Pemuda itu menghindari serangan lain dan melompat ke udara untuk menghindari terkena duri. Dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka tahu dia bereinkarnasi di tempat ini atau jika mereka tahu siapa dia sebenarnya dan apa yang dia cari di tempat itu. Dengan bayangan Hannah di benaknya, pemuda itu tampaknya membuat keputusan baru yang berbahaya. Dia tahu jika mereka menemukan rencananya, masa depan Hannah akan dalam bahaya besar. Dengan tatapan tegas, anak laki-laki itu bersiap untuk bertarung dengan semua yang dia miliki sekarang. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi dan dia harus fokus sepenuhnya. Sebuah suara di benaknya menenangkannya dan mengatakan dia sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menang. Anak pirang itu kemudian terkejut dan bertanya bagaimana dia menjadi begitu kuat secara tiba-tiba. Dengan tatapan dingin, dia menyuruh saingannya untuk diam, mengatakan dia hanya sangat lemah. Protagonis kemudian mencengkeram gagang pedangnya dengan kekuatan dan tekad yang jauh lebih besar. Dia mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku jarinya memutih karena tegang. Tiba-tiba, aura api ungu dan oranye menutupi prajurit muda itu sepenuhnya. Dari kejauhan, sosok bertudung itu terkejut dan bertanya-tanya posisi apa itu. Protagonis berpikir dia tidak bisa mengungkapkan siapa dirinya dan dia tidak bisa jatuh di tempat ini. Dengan itu, dia memutuskan akan menggunakan ilmu pedangnya dan melenyapkan monster itu agar tidak meninggalkan jejak. Makhluk itu menatapnya dengan mata merahnya yang bersinar dan bersiap untuk menyerang. Diselimuti aura apinya, pemuda itu menyerbu dengan kecepatan penuh ke arah monster raksasa itu. Di tempat lain, pria berkacamata itu memanggil Lord Gilgran dengan nada khawatir. Pria berambut putih itu hanya menyaksikan pemandangan di bola sihir dengan tatapan yang sangat serius. Pelayan itu kemudian berkata dia tidak pernah berpikir dia akan mengirim monster peringkat 8 ke ujian. Dia mengakhiri dengan mengatakan bahwa bahkan jika mereka membawa darahnya, tidak mungkin seorang anak laki-laki bisa menang. Kembali ke pertarungan. Pemuda itu melompat ke udara dan menyiapkan serangan terakhirnya terhadap makhluk itu. Monster itu kemudian membuka mulutnya dan bersiap untuk menyerang balik dengan sinar yang sangat kuat. Kesal, anak laki-laki itu berteriak pada makhluk itu untuk maju, mengatakan dia akan menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Monster itu menembakkan sinar energi ungu, dan pemuda itu menyambutnya dengan pedang apinya. Kekuatan serangan itu sangat besar dan protagonis harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya. Benturan kedua kekuatan itu menciptakan ledakan cahaya besar yang melesat ke langit. Anak pirang itu berteriak putus asa melihat intensitas kekuatan yang dilepaskan. Makhluk raksasa itu benar-benar dilalap oleh ledakan energi ungu yang kuat. Dengan teriakan terakhir,
monster itu tampak dikonsumsi oleh cahaya intens dari serangannya sendiri. Namun entah dari mana, protagonis berhasil menembus ledakan itu dengan aura apinya yang masih menyala. Dengan langkah tegas, dia maju ke arah makhluk itu, siap untuk serangan balik. Prajurit muda itu berlari menembus ledakan untuk memukul monster itu di saat-saat lemahnya. Kesal, dia mengeluh bahwa monster itu mencoba membatalkan serangan dan menyerangnya dengan pukulan. Saingannya benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan yang baru saja disaksikannya. Serangan itu telah mengukir parit besar di tanah dan monster itu berada di sisi lain, terluka. Langit menjadi gelap dan partikel-partikel kecil mulai berjatuhan setelah ledakan kekuatan yang dahsyat. Namun yang mengejutkan semua orang, makhluk itu mulai sembuh lagi dengan sangat lambat. Protagonis kemudian menyadari energinya akan habis sebelum dia bisa mengalahkan monster itu. Tiba-tiba, anak pirang itu memanggilnya dan menunjuk sesuatu di tepi tebing terdekat. Kedua pemuda itu kemudian mendekat untuk melihat apa yang menarik perhatian anak pirang itu. Tergeletak di tanah, mereka menemukan sosok bertudung yang tampak sangat terluka. Protagonis mengenalinya dan mengatakan dia adalah salah satu pengawas ujian yang terjebak dalam serangan itu. Saingannya terkejut karena dia tidak tahu mereka sedang diawasi oleh pengawas. Pemuda itu kemudian memperhatikan mata pria itu dan api biru yang mengingatkannya pada seseorang yang dia kenal. Dengan itu, dia mengerti bahwa Gilgrand sedang mengawasinya dan bahwa sekarang dia tidak lagi dilihat. Dengan senyum kecil, anak laki-laki itu menyadari ini adalah kesempatannya untuk bertarung sungguhan. Diselimuti aura hitam, dia mengatakan sekarang dia bisa menggunakan ilmu pedangnya tanpa ditemukan. Dengan tatapan tegas, dia bersumpah akan menyelesaikan ini sebelum pengawas lain datang. Anak pirang itu kemudian terkejut dengan perubahan sikap saingan besarnya yang tiba-tiba. Dengan langkah yang kuat, protagonis bersiap menggunakan teknik paling rahasianya. Dia kemudian bersiap untuk menggunakan jurus pertama ilmu pedangnya dengan pedang di tangan. Dengan satu lompatan, bayangan berbentuk burung raksasa muncul dan melesat ke arah makhluk itu. Bayangan itu menyerang monster itu dengan cakarnya dan melemparkannya jauh dengan kekuatan benturan. Monster itu terlempar ke udara, benar-benar tidak berdaya melawan serangan bayangan pemuda itu. Pemuda pirang itu berteriak ketakutan saat melihat kekuatan luar biasa yang disembunyikan saingannya. Diperlihatkan bahwa ilmu pedang ini diciptakan oleh kaisar pertama dan memiliki 7 jurus, dan satu-satunya orang yang mampu menggunakan ketujuh jurus itu adalah pahlawan Chronogas. Pemuda itu kemudian menggunakan jurus keempat ilmu pedangnya dan seekor ular bayangan muncul. Ular itu melilit tubuh monster itu dan menjeratnya dengan erat untuk serangan berikutnya. Dengan makhluk yang terjebak, protagonis menyerang dengan pedangnya untuk serangan terakhirnya. Dia berlari dengan kecepatan penuh untuk memanfaatkan kesempatan itu dan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Anak laki-laki itu kemudian mengeluh bahwa tubuhnya dan undiat itu membatasi kekuatan penuhnya. Dengan itu, dia membuang undiat itu dan bersiap untuk 2 serangan lagi yang sangat kuat. Protagonis berkonsentrasi dan aura kekuatan baru mulai menyelimutinya dalam pertarungan. Dia kemudian menggunakan jurus ketiga dan bayangan badak menyerbu ke arah monster itu. Dengan pukulan itu, ledakan baru terjadi, menimbulkan tirai debu raksasa ke udara. Kembali ke istana, bola sihir yang digunakan Gilgrand untuk menonton pertarungan pecah. Pelayan itu kemudian bertanya dengan cemas apakah ada yang salah dengan Lord Gilgrand. Dengan tatapan serius dan sedikit kesal, pria berambut putih itu menatap bola yang pecah itu. Namun dengan senyum kecil, dia tampak lebih penasaran daripada khawatir dengan pemandangan itu. Dia kemudian memberitahu pelayannya bahwa itu bukan apa-apa dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kembali ke hutan, debu mulai mengendap, dan kehancuran dari pertarungan itu terungkap. Makhluk itu masih hidup, tetapi terluka parah, dan penyembuhannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Sang protagonis kemudian bersiap untuk melanjutkan pertarungan dan menghabisi monster itu untuk selamanya. Namun, ia menyadari bahwa ia menghabiskan terlalu banyak mana dan binatang itu masih berdiri dengan baik. Dengan tatapan penuh tekad, ia menyadari bahwa tidak punya pilihan selain mengerahkan seluruh kekuatannya. Makhluk itu memelototinya dengan mata merah yang menyala dan bersiap menyerang dengan segenap kemampuannya. Namun, sang protagonis menciptakan penghalang api di sekeliling dirinya untuk melindungi diri dari serangan tersebut. Anak laki-laki berambut pirang itu berteriak dengan putus asa agar rivalnya lari karena tidak mungkin ia bisa mengalahkan binatang itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa serangan tersebut memiliki jangkauan yang sangat luas dan mengonsumsi banyak mana sekaligus. Dengan itu, ia bersiap menggunakan teknik pedang bentuk kedua untuk menjebak monster tersebut. Ia kemudian memanggil kandang anjing pemburu yang terbuat dari energi emas untuk memerangkap binatang itu. Bayangan raksasa seekor anjing pemburu muncul dan kandang terbentuk di sekeliling makhluk itu. Terjebak di dalam kandang, monster itu meraung marah dan mencoba membebaskan diri dari jeruji energi. Dengan senyum tipis, sang protagonis berkata bahwa ia telah menangkap binatang itu dan kini bisa menyerang. Dengan makhluk itu yang terperangkap, ia bisa melihat inti sihir yang bersinar di dalamnya. Ia menjelaskan bahwa setiap binatang ajaib memiliki inti dan di dalam kandang itu, ia bisa menemukannya. Dengan lokasi inti yang sudah diketahui, pemuda itu menyiapkan pedangnya untuk serangan presisi terakhir. Dengan tatapan penuh tekad, ia bersiap untuk menebas makhluk itu untuk selamanya. Inti sihir binatang itu terbelah dua dan mulai hancur di udara akibat tebasan tersebut.
Pemuda itu kemudian menyimpulkan bahwa intinya telah dimodifikasi dan bahwa itu adalah ulah Gilgran selama ini. Anak laki-laki berambut pirang itu terkejut dan tidak percaya rivalnya benar-benar berhasil menang. Ia bertanya-tanya ilmu pedang macam apa itu, karena ia belum pernah melihat yang seperti itu. Dengan gigi terkatup, ia berpikir bahwa jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, posisinya terancam. Tiba-tiba, sang protagonis merasakan sakit yang tajam di tangannya dan jatuh berlutut ke tanah. Dengan wajah berkeringat, ia mengutuk nasibnya karena tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan yang ia gunakan. Ia kemudian berpikir bahwa ia menghabiskan terlalu banyak mana terlalu lama dan tubuhnya tidak kuat menahannya. Pemuda itu ambruk ke tanah, benar-benar kelelahan setelah pertempuran yang panjang dan sulit. Rivalnya berlari ke arahnya dengan cemas dan memanggil namanya untuk memastikan apakah ia baik-baik saja. Ia mendekat dan bertanya apakah anak itu masih hidup setelah menggunakan begitu banyak kekuatan. Tiba-tiba, tubuh binatang yang jatuh itu mulai larut menjadi asap hitam yang aneh. Makhluk itu lenyap sepenuhnya, hanya menyisakan genangan merah di lantai hutan. Pemuda berambut pirang itu menatap pemandangan tersebut dengan syok, sementara mayat hidup itu menatapnya dengan pandangan kosong. Dalam benaknya, ia teringat kata-kata ibunya yang mengingatkannya pada keluarga bangsawan mereka. Ibunya melarangnya menderita rasa malu karena pengasingan dan menekannya untuk menjadi yang terbaik dari semuanya. Ibunya menyuruhnya untuk menginjak saudara-saudaranya jika perlu demi mencapai tujuannya. Dan dengan tatapan dingin, ia menyuruhnya untuk mengejar kejayaan dan menang, meskipun itu berarti harus mengambil nyawa. Dengan mata terbuka lebar, anak laki-laki itu tampak memiliki perspektif baru tentang kehidupan dan kekuasaan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan ia tampak telah membuat keputusan baru.